Legend of the Great Sage. Chapter 971. Dua bunga teratai putih yang bergoyang muncul dari luka kedua Raja Iblis. Jika dilihat lebih dekat, bunga teratai itu sebenarnya adalah dua percikan putih pucat. Tiba-tiba bunga teratai itu berubah menjadi api sama di tulang putih yang membakar dan melesat ke langit, berkumpul di tangan Little N. Ia menggenggamnya dengan lembut, dan jejak kedua Raja Iblis itu lenyap sepenuhnya. Pedang apa itu? Ye Duanhai menatap pedang tulang yang berkilau itu dan benar-benar terkejut. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak yakin bisa membunuh dua Raja Iblis dalam satu gerakan, apalagi dalam formasi Iblis 12 benteng yang menakutkan. Pedang pembelah laut merupakan pedang yang terkenal di dunia, namun pedang itu jelas tidak memiliki kekuatan sebesar itu. Segala sesuatu yang dilihatnya hari ini sungguh tak terbayangkan. Tuan, akhirnya saya percaya bahwa Qiyongqi telah datang untuk mereka. Apa sebenarnya asal-usul mereka? Raja Yue Selatan bertanya dengan heran. Ia tidak dapat membayangkan apakah ia akan berakhir seperti kedua Raja Iblis itu jika pedang itu mengenai dirinya, dan mati dengan cara yang membingungkan. Saya pun tidak begitu yakin. Raja Pohon Beringin menggelengkan kepalanya pelan, tetapi dia memiliki dugaan samar di dalam hatinya. Seperti yang terlihat, mimpi yang disebutkan Li Qingshan di masa lalu bukanlah tanpa alasan. Ini jelas bukan kekuatan yang seharusnya ada di dunia ini, kata Raja Yue Selatan dengan percaya diri. Bahkan 3 makam dan 5 kitab klasik yang diwariskan turun-temurun melalui keluarga kekaisaran Xia jelas tidak memiliki kekuatan semacam itu. Kini, semua Raja Iblis yang terlibat dalam menghadapi Li Qingshan telah tewas, namun apa yang berdiri di hadapannya adalah formasi Iblis 12 benteng yang tak terduga, serta dalang Qiyongqi. Menarik, ini terlalu menarik. Tiba-tiba terdengar suara tawa keras, menggema di sekeliling dan membuat ekspresi semua orang berubah. Itu suara Qiyongqi. Benar saja, dia telah memperhatikan ini sepanjang waktu. Tidak ada kemarahan sama sekali atas kegagalan rencananya dalam tawa itu. Sebaliknya, tawa itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Bahkan ada sedikit kenaifan, seperti anak kecil yang mendapatkan mainan yang disukainya. Di antara 12 dewa iblis yang menjulang tinggi, dewa iblis Qiyongqi yang tidak pernah terluka selama ini mulai tertawa. Ki iblisnya dengan cepat mengembun, dan tubuhnya berangsur-angsur menyatu, memperoleh kehidupan. Sepasang bulan terang bersinar dalam gelombang ki iblis. Tidak mengherankan, itu adalah matanya. Dia berbentuk seperti harimau hitam dengan sayap di punggungnya. Senyum yang sangat khas muncul di wajahnya, dan mulutnya yang besar membentang menjadi lengkungan yang menakutkan. Mulutnya dipenuhi dengan gigi yang tajam. Tawa itu berasal dari mulutnya. Ledakan. Qiyongqi melangkah maju dengan santai, meninggalkan belenggu sarang iblis. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, seperti rantai hitam, tetapi tidak dapat menghentikan langkah kaki Qiyongqi. Kehadiran yang tak terlihat meluas. Bahkan Raja Yue Selatan dan yang lainnya yang telah mundur jauh merasakan napas mereka membeku. Mereka segera tergoda untuk melarikan diri pada Raja Naga Perak. Qiyongqi benar-benar turun. Raja Pohon Beringin mengerutkan kening. Dia tidak bisa menebak berapa banyak yang harus dibayar Du Qiyongqi untuk tindakan ini, tetapi itu pasti jauh lebih sulit daripada turunnya keinginannya. Bahkan jika itu hanya doppelganger yang dipadatkan dari energi iblis, mengendalikannya sebagai dalang di balik layar sama sekali berbeda dengan melompat ke panggung dan langsung ikut campur. Bahkan rajanya tidak menyangka Qiyongqi akan melakukan ini. Gemuruh, rentetan guntur bergema di langit dan bumi, dan dalam sekejap mata, langit telah berubah menjadi kumpulan petir. Angin astral yang tadinya hanya berputar tinggi di angkasa pun menderu dan mencabik-cabik awan-awan iblis. Bumi retak dan magma menyembur keluar. Ada juga kekuatan magnet tak berbentuk yang muncul dari tanah dan terhubung dengan angin astral. Dunia tampak marah, mengeluarkan peringatan yang mengerikan. Rawa telah menjadi tempat kiamat. Qiyongqi mengabaikan amukan dunia dan terus berjalan dengan tenang, berjalan meninggalkan tempat terjadinya kiamat menuju Li Qingshan dan Little N, seakan-akan sedang mengejek ketidakbergunaan dunia. Little N mengayunkan pedangnya dan menghalangi di depan Li Qingshan. Li Qingshan meraih tangannya dan berdiri di sampingnya, menatap Qiyongqi yang mendekat. Dia tidak pernah keberatan menerima perlindungannya, tetapi musuh yang mereka hadapi kali ini belum pernah terjadi sebelumnya dan di luar imajinasinya. Sepertinya kali ini benar-benar berakhir. Raja Yue Selatan menghela napas. Bahkan jika kekuatan yang dapat dilepaskan Qiyongqi di dunia ini terbatas, perbedaan besar dalam kultivasi telah menentukan bahwa Li Qingshan dan yang lainnya tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali, belum lagi kekuatan Qiyongqi saat ini telah mendekati batas yang dapat ditampung dunia ini. Itu setara dengan puncak kesengsaraan surgawi ketiga. Mungkin tidak ada seorang pun di 9 provinsi yang menjadi lawannya. Ye Wei yang awalnya ingin menyatakan persetujuannya, tetapi kemudian dia melihat ke arah Raja Pohon Beringin. Ya, Raja Pohon Beringin memejamkan matanya. Turun tanpa mempedulikan harga yang harus dibayar sudah menunjukkan tekadnya untuk berhasil. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan para dewa, manusia akan berjuang keras untuk melawan mereka. Ye Wei yang mengalihkan pandangannya dengan sedikit kecewa. Ya, mengapa keajaiban terus terjadi? Ledakan, cakar besar Qiyongqi berhenti di depan mereka dan langsung ditelan oleh magma. Dia sama sekali tidak peduli, menundukkan kepalanya dan menatap Li Qingshan. Sungguh pertunjukan yang menakjubkan. Aura mengerikan menyelimuti Li Qingshan, tetapi dia tidak terpengaruh, karena dia pernah melihat sosok yang lebih agung di masa lalu. Dia tersenyum lebar. Lalu, apakah ada hadiah? Apapun yang kau inginkan di wilayah iblis. Kau akan menjadi penguasa Gunung Qingqi yang kedua setelahku. Wilayah iblis yang tak terhitung jumlahnya dan triliunan orang iblis akan mendengarkan perintahmu, memungkinkanmu melakukan apapun yang kau inginkan. Saat itu, kau akan menyadari bahwa dunia ini terlalu kecil. Tawaran Qiyongqi membuat semua orang terdiam. Awalnya,
Raja Yue Selatan bahkan berpikir bahwa jika Li Qingshan bergabung dengan wilayah iblis, dia mungkin akan menjadi penguasa dunia ini. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia masih terlalu bimbang. Bahkan imajinasinya yang paling berlebihan pun tampak tidak penting. Semoga saja kita bukan salah satu dari wilayah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Raja Yue Selatan mendesah. Wah, sosok yang perkasa. Jika aku tahu lebih awal, aku akan berusaha mendekatinya. Tetua Su benar-benar punya penglihatan yang tajam. Ye Wei yang bercanda, tetapi matanya dipenuhi dengan rasa iri yang tak tersamarkan. Siapa yang bisa menolak hal seperti itu? Raja Pohon Beringin tersenyum kecut. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih. Hehe, sayang sekali kamu tidak bisa memberiku apa yang aku inginkan. Apa itu? Jangan buang waktu seperti pengecut. Setiap detik yang saya habiskan di sini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kepala Qiongqi tertunduk sedikit lagi. Petir dan angin atmosfer di sekitarnya sudah mulai membombardir tubuhnya, tetapi mereka terhalang oleh cincin samar Raja Iblis. Hukum dunia bagaikan belenggu yang tak terlihat. Semakin kuat seseorang dan semakin tinggi kultivasinya, semakin kuat pula penolakannya. Tidak peduli seberapa kuat Qiongqi, mustahil baginya untuk melawan seluruh dunia. Namun, ketenangannya yang tak tersamar bahkan lebih menakutkan daripada ancaman dingin. Hidupmu, senyum Li Qingshan menghilang dan dia berkata dengan tegas. Pada saat itu, waktu dan ruang seakan membeku. Meskipun ia juga ingin mengatakan, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan, ia masih dapat mengingat dengan jelas seseorang berkata kepadanya, ingat, jangan tundukkan kepalamu kepada siapapun, karena kau pernah menunggangi punggungku. Chapter 972. Di tengah angin menderu dan gemuruh guntur, suara tegas Li Qingshan terdengar jelas. Di antara Raja Naga Perak, Raja Yue Selatan dan yang lainnya semua tercengang. Bagaimana mungkin ada orang sebodoh itu di dunia ini? Dia lebih baik dihancurkan daripada menundukkan kepalanya. Meskipun mereka semua adalah raja yang memandang rendah dunia, tidak ada satupun dari mereka yang merasa bahwa menundukkan kepala kepada dewa sejati adalah sesuatu yang memalukan, apalagi fakta bahwa Qiongqi telah menunjukkan ketulusan yang cukup. Sudah pasti merupakan suatu kehormatan untuk menerima perhatian seperti itu dari seorang dewa. Hanya Raja Pohon Beringin yang bisa menebak samar-samar, namun dia hanya mendesah panjang dalam hati. Qiongqi juga terkejut. Meskipun dia menyuruh Li Qingshan berhenti mengulur waktu, dia tidak pernah menyangka Li Qingshan akan bersikap tegas, bahkan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Dia menundukkan kepala dan memamerkan giginya. Betapa bodohnya, dan betapa anehnya. Li Qingshan, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Kalau begitu, kemarilah. Li Qingshan merentangkan tangannya, siap untuk mati. Kau juga sangat menarik, tapi aku tidak akan membiarkanmu menusukku dengan pedang itu. Tatapan Qiongqi tiba-tiba beralih dan mendarat pada Little N. Pedang di tangan Little N bergetar tanpa sadar. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan yang diciptakan oleh Li Qingshan untuk membunuh Qiongqi. Dia sudah siap untuk menghunus pedangnya. Dengan kekuatan pedang pembunuh Buddha, dia seharusnya dapat melukai klon Qiongqi dengan parah. Namun, dia jelas tidak bergerak sama sekali, juga tidak memancarkan niat membunuh, namun Qiongqi dapat melihatnya hanya dengan sekali pandang. Musuh ini tidak lagi sesederhana musuh yang kuat. Dia pada dasarnya sempurna. Hati Li Qingshan hancur. Qiongqi benar-benar tidak memberinya kesempatan sama sekali. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Kau mengenali pedang ini? N kecil mengangkat pedang pembunuh Buddha dan bertanya dalam hati. Bukan saja aku mengenali pedang ini, tapi aku juga mengenali apimu. Bukan saja jalan yang ingin kau tempuh tak tertahankan bagi para dewa dan Buddha, tapi bahkan wilayah iblis pun tak tertahankan bagimu. Pergilah, aku akan mengampuni nyawamu. Suara Qiongqi menggelegar, menenggelamkan gemuruh guntur dan deru angin yang bertiup kencang. Tubuh Little N bergoyang. Pakaian dan rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia hanya menggenggam pedang pembunuh Buddha dengan erat. Mata Li Qingshan tampak serius saat dia mengumpulkan kekuatan getaran dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Sekalipun tidak ada peluang untuk menang, sekalipun itu berarti kematian yang pasti, dia tetap harus bertarung. Li Qingshan, sungguh membosankan untuk menghancurkanmu seperti ini. Apakah kau ingin hidup atau mati? Qiongqi mengubah topik pembicaraan, dan ketertarikan di matanya semakin kuat. Tentu saja, teriak Li Qingshan. Kalau begitu, mari kita bertaruh. Taruhan apa? Hari ini, aku telah menindasmu. Kau pasti merasa marah. Aku akan memberimu waktu. Dia berhenti sejenak, 500 tahun. Datanglah ke Gunung Qingqi dan kita akan bertarung lagi. Jika kau kalah. Baiklah, jika aku tidak dapat menumbangkan Gunung Qingqimu dalam 500 tahun, aku akan mendengarkan perintahmu. Mata Li Qingshan berbinar. Dia tidak menyangka hal baik seperti itu akan terjadi. 500 tahun adalah waktu yang sangat lama. Dia pasti akan mampu melampaui kesengsaraan dan naik ke angkasa luar. Bahkan jika dia masih bukan lawan Qiongqi, selama dia tidak pergi ke daerah iblis, Qiongqi tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Itulah yang kau katakan. Mari kita bertepuk tangan dan bersumpah. Jika saya kalah, hasilnya akan sama saja. Qiongqi tertawa aneh. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan berubah menjadi manusia. Tubuhnya terpelintir seperti sosok dalam lukisan abstrak. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya iblis, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Ia mengulurkan tangan kanannya yang terdistorsi ke Li Qingshan. Li Qingshan merasa seolah-olah telah ditipu, tetapi dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Dia melangkah maju dan bertepuk tangan dengan Qiongqi untuk bersumpah. Dengan baik, saat kedua telapak tangan saling bertepuk, angin kencang dan guntur di sekitarnya mereda. Tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang mengisolasi kemarahan langit dan bumi.
Li Qingshan samar-samar melihat sungai yang panjang dan tenang mengalir di kehampaan. Sungai itu luas dan tak terbatas, seolah-olah telah melampaui waktu dan ruang. Sulit untuk menghitung panjangnya dengan pengukuran biasa. Hahaha, tawa arogan Qiongqi perlahan-lahan tenggelam dalam guntur. Tawa itu penuh dengan rasa puas diri, dan tubuhnya terdistorsi oleh hukum langit dan bumi yang tak terlihat. Dengan suara ledakan, tiba-tiba runtuh menjadi aura iblis yang mengerikan. Aura itu melonjak dan menyebar hingga ribuan mil, menenggelamkan seluruh rawa dan bahkan Raja Naga Perak di langit. Dalam sekejap, guntur dan angin berhenti, seolah-olah kemarahan langit dan bumi telah mereda. Formasi iblis 12 benteng yang menakutkan juga runtuh, dan Li Qingshan merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan. Dia melirik telapak tangannya, dan sungai itu muncul di kepalanya lagi. Dia memiliki perasaan samar bahwa sumpah itu mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Dia merasa harus mengunjungi Gunung Qingqi. Apakah ini jebakan lainnya? Pada saat yang sama, di suatu tempat di domain iblis, 12 pilar berdiri tegak. Seolah-olah pemandangan yang diciptakan oleh formasi iblis benteng 12 dari kejahatan telah menjadi kenyataan. 12 dewa iblis tertinggi dari domain iblis sedang duduk di pilar, mendiskusikan sesuatu. Ada kata-kata samar seperti, istana surgawi tanpa hasrat, Zhenwu, yang mulia surgawi yang membilas iblis, 7 rumah besar di utara. Hahaha, tawa Qiongqi begitu keras hingga menarik perhatian para dewa iblis. Mereka bertanya, Qiongqi, apa yang kau tertawakan? Awalnya, Qiongqi sedang linglung, dan dewa iblis lainnya tidak terkejut. Mereka tahu bahwa dia paling membenci pertemuan yang hikmat dan panjang seperti itu, tetapi mereka tidak berani meremehkannya. Ini karena pikirannya cerdas, dan dia selalu tidak terduga. Seringkali, dia memiliki cara yang mengejutkan untuk menang. Kemudian, mereka melihat senyum di bibirnya, dan ada beberapa petir seperti ular yang saling melilit di tubuhnya. Mereka tahu bahwa kesadarannya telah tiba di suatu dunia dan menemukan sesuatu yang menarik, dan dia ditolak oleh hukum langit dan bumi. Para dewa iblis lainnya meremehkan usaha yang sia-sia seperti itu, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Baru ketika Qiongqi tertawa dan ada sungai yang berkelok-kelok di atas kepalanya, mereka bertanya dengan kaget, kamu telah membuat sumpah darah sungai Styx. Legenda mengatakan bahwa sungai Styx adalah sungai pertama di awal dunia. Alirannya menentukan waktu dan membentuk takdir. Sumpah kepada sungai Styx memiliki kekuatan mengikat yang kuat. Begitu sumpah darah diucapkan, bahkan para dewa tidak dapat menarik kembali kata-kata mereka, dan bahkan takdir mereka akan terdistorsi. Qiongqi tersenyum tanpa berkata apa-apa, dan dia dipenuhi dengan rasa puas diri yang tak tersamar. Para dewa iblis tidak mengajukan pertanyaan lagi dan melanjutkan diskusi mereka. 500 tahun adalah waktu yang sangat singkat baginya. Alasan mengapa itu bukan 50 tahun atau 5 tahun, tetapi 500 tahun adalah bahwa sumpah darah sungai Styx membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak dari lubuk hati mereka. Jika waktunya terlalu singkat, Li Qingshan mungkin setuju, tetapi hasilnya akan menjadi kehancuran bersama, dan itu tidak akan berarti apa-apa. 500 tahun sudah cukup bagi sumpah darah sungai Styx untuk berakar kuat dalam takdir, dan baru setelah itu dia akan patuh. Ada banyak syarat tersembunyi dan rumit untuk sumpah darah sungai Styx, dan salah satunya adalah keadilan. Itu seperti timbangan, dan kedua belah pihak harus memasukkan cukup banyak chip. Meskipun mungkin ada beberapa ketidakseimbangan, begitu terjadi ketidakseimbangan total, itu tidak akan mungkin. Oleh karena itu, butuh 500 tahun untuk menyeimbangkannya. Qiongqi bahkan menambahkan, jika saya kalah, itu akan sama saja. Selain itu, ada beberapa kondisi sulit yang tersembunyi. Misalnya, dalam 500 tahun ini, dia tidak hanya tidak dapat memulai serangan, dia juga tidak dapat dengan sengaja menekan Li Qingshan. Ini semua adalah chipnya. Itulah sebabnya para dewa iblis sangat terkejut. Sungai Styx bukanlah alat yang bisa digunakan sembarangan, dan ada banyak risiko yang terlibat. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa terpengaruh. Biasanya, hanya makhluk setingkat mereka yang perlu membuat sumpah darah sungai Styx untuk menahan satu sama lain. Bagi makhluk yang lebih lemah, ada banyak jenis sumpah yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan kehilangan apapun. Buku sumpah darah di tangan Li Qingshan awalnya adalah sebuah metode dari wilayah iblis, dan itu dapat dianggap sebagai tiruan yang buruk dari sumpah darah sungai Styx. Qiongqi punya pertimbangan tersendiri dalam memilih membuat buku sumpah darah sungai Styx. Sebagian besar karena penampilan Little N. Tidak ada cara lain. Bodhisattva tulang putih, yang pernah mencoba memurnikan alam hantu kelaparan, terlalu terkenal. Meskipun pada akhirnya dia tidak berhasil, tindakannya menantang tatanan 6 jalan reinkarnasi sudah cukup untuk membuat orang-orang menghormatinya. Api tulang putih Samadhi bahkan lebih terkenal di 6 jalan reinkarnasi. Ketika Little N pertama kali muncul, Qiongqi merasa ragu. Ini karena warisan tingkat ini tidak dapat diperoleh dengan keberuntungan, dan hampir mustahil untuk muncul di dunia tingkat ini. Namun, ketika Xiao An membunuh Raja Yin dan Yang dalam satu gerakan dan memurnikan mereka menjadi api Samadhi tulang putih, Qiongqi sudah yakin. Dia bisa bermain-main dengan 9 provinsi, tetapi dia harus berpikir 2 kali sebelum menghadapi penerus tulang putih. Terlebih lagi, dia tidak pernah bisa melihat warisan Li Qingshan. Keturunan tulang putih ini jelas memiliki hubungan dengan Li Qingshan, yang bahkan lebih menggugah pikiran. Jika Li Qingshan dan Little N sama-sama abadi dan Buddha, Qiongqi tidak akan keberatan untuk segera melenyapkan mereka. Bagaimanapun, mereka adalah musuh. Namun, mereka jelas tidak. Li Qingshan telah berubah menjadi iblis, dan ada beberapa makna dari koeksistensi dewa dan iblis. Di sisi lain, Bodhisattva tulang putih ingin membakar semua makhluk hidup, dan kemanapun dia pergi, dunia akan menjadi tanah kematian. Bahkan sekuntum bunga atau rumput pun tidak dapat bertahan hidup. Bahkan wilayah iblis tidak dapat menampungnya, dan dia tidak bisa menjadi lebih jahat lagi.
Kalau dia membunuh keturunan dua raksasa jalur iblis hanya untuk permainan, maka itu bukan karena dia terlalu penasaran, tetapi karena ada yang salah dengan otaknya. Seperti kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh kucing. Untuk dapat bertahan hidup hingga saat ini dan menjadi dewa yang jahat, pertama-tama ia harus membedakan antara bermain dan mencari kematian. Oleh karena itu, meskipun dia bersikap angkuh dan tidak ragu untuk mengirim inkarnasinya ke 9 provinsi, itu semua hanya gertakan. Dia sama sekali tidak ingin membunuh Li Qingshan, tetapi hanya untuk memaksanya membuat taruhan ini. Memilih Blood out of the Styx River yang lebih adil juga akan memberikan kelonggaran di masa depan. Jika tidak ada yang ikut campur, itu akan menjadi yang terbaik, karena dia akan memiliki penolong yang kuat. Jika bodhisattva tulang putih atau makhluk lain yang lebih menakutkan muncul, tindakannya tidak terlalu mengganggu. Paling buruk, dia akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia tidak khawatir akan kalah taruhan. Hanya dalam waktu 500 tahun, setiap kultivator hebat di 9 provinsi akan memiliki basis kultivasi 1000 atau 800 tahun, dan Raja Monster akan memiliki ribuan tahun. Tidak peduli seberapa kuat warisan Li Qingshan, hampir mustahil baginya untuk melintasi begitu banyak alam dalam waktu sesingkat itu. 500 tahun kemudian, dia mungkin tidak akan mampu berjalan ke Gunung Qingqi, apalagi mengalahkannya dan menjatuhkan Gunung Qingqi. Terlebih lagi, ada jebakan besar yang tersembunyi di dalam sumpah darah Sungai Styx. Jika dia benar-benar bisa berjalan ke dunia ini, dia akan menyadari bahwa 500 tahun tidaklah selama yang dia kira. Qingshan, kamu baik-baik saja? Tanya N kecil dengan khawatir. Chapter 973. Little N dengan lembut menarik Li Qingshan ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, dia menoleh ke belakang, dan seberkas cahaya perak muncul. Raja Naga Perak merobek Ki Iblis yang melonjak dan menjatuhkan pilar cahaya perak di dekatnya. Teman kecil N, silakan naik ke kapal untuk mengobrol. Raja Yue Selatan mengundang. Little N mempertimbangkannya sejenak sebelum menggendong Li Qingshan dan melangkah ke pilar cahaya perak. Dia bangkit perlahan dan menaiki Silver Dragon King. Seorang Puppet King memimpin jalan, membawanya ke jembatan. Raja Pohon Beringin, Raja Yue Selatan, Ye Duanhai, dan Ye Wei yang semuanya berdiri untuk menerima mereka, membungkuk untuk mengungkapkan rasa hormat mereka. Dalam dunia kultivasi dan kekuatan adalah fondasi segalanya. Saat Li Qingshan dan Little N menjalani kesengsaraan surgawi ketiga bersama-sama, memperlihatkan kekuatan yang mengerikan dan potensi yang tak terbatas, status mereka di mata mereka telah menjadi sangat berbeda. Raja Pohon Beringin bertanya, Qingshan baik-baik saja, kan? Terima kasih atas perhatianmu, senior. Dia hanya tertidur. N kecil membungkuk sebelum berkata kepada semua orang, terima kasih telah menyelamatkan hidupku, tapi tolong jangan bocorkan apa yang terjadi hari ini. Baik itu api samadi tulang putihnya maupun turunnya Qionqi, jika berita itu tersebar, pasti akan menimbulkan masalah yang tak terduga. Kalau hanya beberapa orang kultivator penganut agama Buddha Ortodoks yang datang untuk mengusir setan, maka tidak apa-apa. Namun kalau mereka menarik perhatian makhluk tertentu dari luar surga, maka masalah kecil itu akan menjadi masalah. Tentu saja, kata mereka semua, setelah menyaksikan pertempuran hari ini, siapa yang akan berani menyinggung mereka? Raja Yue Selatan menatap wanita yang sangat cantik itu dan merasa sangat emosional di dalam hatinya. Dia merasa agak menyesal. Dia seharusnya menjalin hubungan baik dengannya di masa lalu. Little N tidak perlu dikatakan lagi, tetapi Li Qingshan adalah seseorang yang dengan jelas membedakan antara kebaikan dan keluhan. Dia sangat layak untuk dijadikan teman. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari mereka berdua, itu akan lebih baik daripada 10 tamu terhormat. Perkebunan Raja Chu di Provinsi Hijau akan menjadi hal yang mudah. Namun siapa yang mengira bahwa hanya dalam waktu 10 atau 20 tahun, mereka akan naik ke puncak 9 negara dan berdiri berdampingan dengan para raja. Mereka bahkan dapat memandang rendah rakyat jelata. Dulu, gelar Li Qingshan sebagai Raja Orang Liar, membuat orang merasa gelar itu tidak sesuai dengan namanya. Sekarang, Raja Wilayah Selatan, tidak ada apa-apanya baginya. Bagaimana mungkin seluruh 9 negara dapat dibandingkan dengan wilayah iblis yang luas yang telah ia tinggalkan? Ia telah membuat perjanjian 500 tahun dengan seorang dewa sambil berbicara dan tertawa. Bahkan jika ia benar-benar kalah 500 tahun kemudian, ia tetap akan menjadi salah satu dari sedikit tokoh besar di wilayah iblis. Dengan satu perintah, ia dapat memutuskan nasib dunia seperti itu. Dibandingkan dengan itu, perseteruan antara Provinsi Mist dan Provinsi Green seperti tanduk siput. Tidak layak disebut. Akibatnya, ia semakin mengagumi kebijaksanaan dan wawasan Raja Pohon Beringin. Awalnya, ia masih tidak mengerti mengapa Raja Pohon Beringin memperlakukan seorang junior dengan perhatian khusus, bahkan memanggilnya sebagai sesama. Seperti yang terlihat sekarang, pada dasarnya hal itu memberinya manfaat yang tak terbatas. Li Qingshan masih tertidur. Little N telah mengubah sedikit metode kultivasinya, tidak lagi sepenuhnya tanpa emosi terhadap orang-orang di sekitarnya, tetapi dia masih tenang dan acuh tak acuh. Dia tidak banyak bicara kepada orang-orang di sekitarnya. Alasan mengapa dia naik ke Raja Naga Perak, hanyalah untuk menghadapi situasi tersebut. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu karena sikapnya. Raja Yue Selatan dan yang lainnya juga belum tenang. Mereka tidak berminat untuk berbicara terlalu banyak, bukan karena kekuatan mental dan kultivasi mereka kurang, tetapi karena mereka dikejutkan oleh dunia di luar sumur seperti katak di dasar sumur. Mereka memperoleh pemahaman baru tentang jalur kultivasi mereka sendiri. Kemana kamu pergi? Aku akan mengantarmu. Terima kasih. Gunung api meleleh. Little N berkata pelan, tetapi beberapa pikiran muncul di benaknya. Ini adalah musuh terbesar keluarga Raja Culai. Jika aku mengayunkan pedangku, apakah aku bisa membunuhnya? Dulu, dia tidak akan pernah memikirkan hal seperti itu. Sebenarnya,
Tidak ada perbedaan antara Raja Yue Selatan dan Raja Culai baginya, tetapi sekarang, perubahan mendasar telah terjadi. Kenangan dan pengalaman masa lalunya tidak lagi sepenuhnya tidak berarti, tetapi dia tidak tahu apakah ini baik atau buruk. Apakah dia mengikuti jalan yang pernah ditempuh oleh Bodhisattva Tulang Putih, atau apakah dia memulai jalan yang salah dengan jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Semua ini membutuhkan waktu untuk membuktikannya. Tentu saja, itu hanya sebuah pikiran. Dia tidak akan pernah mempertaruhkan keselamatan Li Qingshan, dia juga tidak percaya ada kebutuhan baginya untuk ikut serta dalam keluhan ini. Pada saat ini, medan Asura di tangan Li Qingshan bergetar. Ternyata, Gong Yuan sudah tidak sabar. Little N membuka Asura Field dan mengeluarkan Gong Yuan. Gong Yuan sudah merapikan penampilannya, memulihkan sikapnya yang dingin dan sombong. Dia menatap Li Qingshan dalam-dalam dengan mata birunya sebelum mengalihkan pandangannya. Kemudian dia menyapa Raja Yue Selatan dan yang lainnya satu persatu. Meskipun dia tetap berada di Asura Field, dia meminta Yin King untuk mengawasi situasi di luar sepanjang waktu. Dia memiliki gambaran tentang semua yang sedang terjadi saat ini. Faktanya, dia bahkan telah mengetahui tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Raja Yue Selatan dan yang lainnya, seperti bagaimana suatu wasiat tertentu di alam Asura pernah mengundang Li Qingshan untuk bergabung dengan mereka. Ye Wei Yang menatap Gong Yuan dengan penuh arti dan tersenyum. Kau benar-benar memiliki penglihatan yang tajam, saudariku. Kau telah mendapatkan suami yang baik. Gong Yuan menatap dingin ke arah Ye Wei Yang dan berkata kepada Little N, jika dia bangun, suruh dia mengunjungi Laut Selatan. Setelah itu, dia meninggalkan Raja Naga Perak. Dia bahkan tidak mengambil kembali Heart of the Abyss. Raja Naga Perak berhenti di atas gunung api meleleh. N kecil berpamitan dengan Li Qingshan di pelukannya. Raja Yue Selatan berkata, jika Qingshan bangun, silakan undang dia ke ibu kota kabut untuk minum. Setelah itu, Ratu Bayangan juga mengirimkan undangan. Ye Duanhai juga angkat bicara, tetapi orang yang diundangnya bukanlah Li Qingshan, melainkan Little N. Teman, aku belum pernah mendengar tentang ilmu pedangmu sebelumnya. Jika ada kesempatan, aku ingin meminta bimbinganmu. Saya akan menyampaikan pesannya, tetapi mohon maaf, Master Pavilion Ye. Saya bukan seorang kultivator pedang, jadi tidak ada yang bisa saya ajarkan kepada Anda. Ye Duanhai tidak berkata apa-apa lagi. Jalan pedang itu seperti metode kultivasi. Itu selalu menjadi rahasia yang tidak bisa dibagikan kepada orang lain. Dia mengatakan itu karena dia senang dengan prospeknya. Karena tidak berhasil, ya sudahlah. Bukannya dia tidak senang. Belum lagi dia sama sekali tidak memiliki sedikit pun keyakinan akan kemenangan saat berdiri di hadapannya saat ini. Jadi bagaimana jika dia tidak senang? Little N mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Ia mendarat di pohon wutong suci di puncak utama gunung api meleleh dengan Li Qingshan di tangannya sebelum memasuki sarang burung phoenix. Sosok mungil bergegas mendekat dan memeluk Li Qingshan erat-erat sambil menangis. Ayah pertama, akhirnya kau kembali. Bawa aku pergi. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ayah kedua bukan manusia. Ayah pertama, jawab aku. Ada apa denganmu, ayah pertama? Jangan mati. Apa yang harus aku lakukan jika ayah meninggal? Li Feng Yuan. Feng Xiu meraung marah, mencengkeram leher burung phoenix kecil itu dan mengangkatnya. Sebagian besar sikap sopannya telah hilang. Baru setelah masa pendidikan yang sulit ini ia menyadari betapa lucunya embrio burung phoenix itu. Dulu, saat Li Qingshan masih ada, dia akan langsung menendang burung phoenix kecil itu jika dia mengatakan sesuatu yang salah. Lagi pula, daya hidup anak itu sangat luar biasa. Luka-luka kecil yang biasa saja tidak ada apa-apanya. Feng Xiu bahkan merasa metode disiplin ini terlalu keras, jadi dia sering menghentikan Li Qingshan. Sekarang, dia sudah hampir sampai pada titik di mana dia tidak bisa lagi menahan diri. Konon katanya anak yang nakal sulit didisiplinkan. Anak Phoenix, yang memiliki kekuatan dan kecerdasan luar biasa pada dasarnya adalah mimpi buruk bagi seorang ayah. Tanpa ia sadari, burung Phoenix kecil itu lebih suka ditendang beberapa kali oleh Li Qingshan daripada mendengarkan ceramah panjang lebar Feng Xiu. Apa yang ia lihat kali ini benar-benar menyentuh hatinya. Chapter 974. Berisik sekali, gerutu Li Qingshan sambil mengepalkan kedua tangannya. Aduh, sebelum Li Feng Yuan sempat menjawab, ia terlempar dan menghantam dinding. Seluruh tubuhnya gemetar. Ekspresi Feng Xiu berubah, dan dia mengayunkan lengan bajunya untuk menangkis. Kekuatan yang tak terhentikan muncul, menyembunyikan kekuatan getaran yang dalam. Dia terhuyung mundur lebih dari selusin langkah. Baru saja, dia berhenti. Ketika dia melihat Li Qingshan lagi, matanya bahkan belum terbuka, seolah-olah dia masih tertidur. Dia terkejut dan ragu. Apakah dia benar-benar tertidur, atau dia pura-pura tertidur? Jika dia memiliki kekuatan seperti itu ketika dia menyerang secara naluriah saat tertidur, itu akan terlalu menakutkan. Di masa lalu, dia memperlakukan Li Qingshan dengan cara yang berbeda, tidak memperlakukannya seperti Komandan Daemon biasa. Namun, dia merasa bahwa meskipun Li Qingshan memiliki masa depan yang menjanjikan, setidaknya butuh 1 atau 2 abad sebelum dia bisa berdiri sejajar dengannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar menjalani kesengsaraan dan menjadi Raja Daemon hanya dalam beberapa bulan, dan dia akan terkejut saat dia menyerang. Jangan ganggu dia lagi. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Little N menyuruh Li Qingshan berbaring dan menggunakan kepalanya sebagai bantal. Dengan kilatan api, Li Feng Yuan menyeka darah dari sudut bibirnya dan menerjang lagi. Dengan garis keturunan Phoenix yang paling murni, bahkan setengah dari Raja Daemon tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan vitalitas dan pemulihannya. Dia berseru, ayah pertama, kau sangat kuat. Bahkan ayah kedua bukanlah lawanmu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu lagi. Suaranya terhenti. Sebuah tangan ramping melingkari lehernya, menahannya di udara sebelum perlahan-lahan menegang.
Di bawah tatapan mata jernih itu, burung phoenix kecil itu tampak seperti melihat hantu. Dia berjuang mati-matian. Kamu juga mengalami kesengsaraan itu. Lepaskan dia. Feng Xiwu merasa khawatir. Phoenix kecil itu hanya seorang komandan Daemon, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Di bawah bimbingannya selama periode waktu ini, kekuatannya sudah setara dengan Raja Daemon. Khususnya, dalam hal kecepatan, dia benar-benar ditekan dalam satu gerakan, tidak mampu melawan. Dan, Little N menyerang tanpa tanda-tanda sebelumnya, yang sebenarnya membuatnya merasa tidak dapat diprediksi. Bahkan dia merasa ekspresi N dingin sekarang. Set, N kecil mengangkat jari telunjuknya ke bibirnya. Li Fengyuan mengangguk dengan marah, dan baru saat itulah dia melepaskannya. Li Fengyuan segera melarikan diri jauh, bersembunyi di belakang Feng Xiwu. Pada saat itu, Feng Xiwu merasa bahwa metode pendidikan ini tidak sepenuhnya buruk. Namun, dia segera membuang pikiran itu ke samping dan bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Kita tunggu saja sampai dia bangun. Baik-baik saja maka, aku akan memainkan sitar untuknya. Dengan lambaian tangan Feng Xiwu, sitar dan sitar pun siap digunakan. Pembakar dupa mengembuskan napas perlahan saat dia duduk berlutut dan membelai sitar. Sitar dimainkan dengan lembut. Mendengarkan suara sitar, ekspresi Li Qingshan menjadi semakin tenang. Seluruh pohon wutong dewa tampak telah berubah menjadi sitar. Cabang-cabang dan daun-daunnya bergoyang, dan alunan musik sitar bergema. Little N mengangguk ke arah Feng Xiwu dengan rasa terima kasih. Sarang burung phoenix memang tempat terbaik untuk beristirahat. Itu membuat King San bisa tidur nyenyak dan pulih secepat mungkin. Li King San terbangun. Setelah tidur selama lebih dari setengah bulan, ia bermimpi panjang. Mimpi itu penuh dengan perubahan. Ada pengalaman-pengalaman yang sia-sia dari kehidupan masa lalunya, juga perjuangan-perjuangan dalam kehidupannya saat ini. Musuh-musuh, teman-teman, dan kekasih-kekasih muncul satu persatu sebelum menghilang lagi. Pada akhirnya, ada Raja Iblis yang berputar-putar di sekelilingnya, berputar-putar dan menyatu menjadi kepala yang tertawa aneh. Kepala itu terus-menerus berkata, 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Di latar belakang terlihat sungai yang berkelok-kelok di angkasa. Kepala itu tumbuh semakin besar, seolah ingin menelannya dalam sekali teguk. Dia mengerutkan kening dan menggertakkan giginya seolah-olah dia terjebak dalam mimpi buruk. Dia merasa lebih tertekan dan cemas daripada saat dia diburu oleh Raja Naga Laut. Terdengar suara gemuruh. Pemandangan itu hancur. Sosok kekar itu berkata tanpa menoleh ke belakang, tidak, 10.000 tahun. Ya, 10.000 tahun. Li Qingshan tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Sosok itu perlahan-lahan menjauh, tenggelam dalam kegelapan. Ia terbangun dari mimpinya dan mendengar seseorang berbisik, ayah kedua, apa yang ayah pertama bicarakan? 10.000 tahun. Itulah darah, keringat, dan air mataku untukmu. Kamu harus patuh di masa depan, mengerti? Feng Xiwu tidak pernah lupa untuk mendidiknya. Baiklah, Li Fengyuan mengangguk patuh. Matanya berputar-putar saat dia menatap Li Qingshan dengan penuh semangat. Li Qingshan menguap dan menguap. Ia duduk dan bersandar pada tangannya. Kepalanya masih sedikit sakit, dan ia masih kelelahan. Ia belum pulih sepenuhnya. Dia telah bertarung selama beberapa bulan, menyapu bersih gua-gua iblis, lalu jatuh ke dalam formasi iblis 12 benteng yang menakutkan, memasuki gua iblis lagi, menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, menangkis 7 raja iblis, diburu oleh kaisar iblis, dan akhirnya menghadapi dewa iblis. Ada begitu banyak hal. Para kultivator hebat biasa akan merasa sangat lelah jika mereka melewati satu saja dari hal-hal tersebut, namun dia telah melewati semuanya dalam satu tarikan napas. Meskipun dia tidak pernah kekurangan semangat tempur dalam pertempuran, tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa sangat lelah setelah pertempuran. Ayahanda, kamu sudah bangun. Li Fengyuan melirik Little N dengan saksama, lalu menyapanya dengan lembut dan patuh. Anak nakal terkutuk, sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu, jadi mengapa kamu tidak bersemangat? Jangan belajar dari ayahmu yang kedua. Li Qingshan mengulurkan tangan dan menarik Li Fengyuan ke dalam pelukannya. Aku hanya sedikit bersemangat, dan kau membuatku melayang. Berhenti, aku hampir hancur. Li Fengyuan merasakan semua tulang di tubuhnya berderit di antara lengan Li Qingshan. Benarkah? Mengapa saya tidak ingat? Li Qingshan menggaruk kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Meskipun, wajar saja jika seorang ayah memukul putranya. Itu juga mengandung rasa cinta kebapaan yang besar dariku. Wajah Li Fengyuan berubah seolah-olah dia hendak muntah. Apa, kamu masih tidak terima? Li Qingshan meliriknya dan mengerahkan sedikit tenaga lebih. Li Fengyuan segera berkata, ya, ayah pertama bijak dan perkasa. Kau punya alasan untuk memukulku. Bagaimana mungkin aku tidak menerimanya? Feng Xiwu menghela napas panjang. Ternyata ada burung phoenix yang tidak punya nyali di dunia ini, dan dia jelas-jelas dipukuli, tetapi dia tampak menikmatinya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak menyangka kau akan mengalami kesengsaraan surgawi ketiga secepat ini. Aku masih meremehkanmu. Kakak kedua, Li Qingshan terkekeh. Li Fengyuan langsung mengerti dan terkekeh. Diam, Setelah berbasa-basi, Li Qingshan menceritakan semua yang telah terjadi. Dia tidak menyembunyikan terlalu banyak hal dari Feng Xiwu dan si burung phoenix kecil. Dia hanya menyembunyikan bagian-bagian yang berhubungan langsung dengan rahasianya, seperti jalan tulang putih dan si cantik yang luar biasa milik Little N. Burung phoenix kecil itu bersandar di bahunya dan berseri-seri karena gembira saat mendengarkan. Dia tergoda untuk ikut serta dan bertarung dengan Li Qingshan. Qiongqi, Feng Xiwu sangat terkejut. Hanya di alam kultivasinya, dia bisa benar-benar memahami apa arti dewa sejati. Pembersihan iblis oleh Li Qingshan sebenarnya adalah jebakan yang dibuat oleh dewa jahat Qiongqi.
Pada akhirnya, dia bahkan langsung turun dengan inkarnasi dan mengundang Li Qingshan ke wilayah iblis. Jika bukan karena fakta bahwa dia tahu Li Qingshan bukanlah tipe orang yang suka bicara omong kosong, Feng Xiwu pada dasarnya bertanya-tanya apakah dia masih bermimpi, atau apakah dia mengarang dongeng untuk membodohi seorang anak. Ini sungguh tak terbayangkan. Ya, itu bajingan itu. Dia benar-benar tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Bagaimana mungkin ada dewa yang bosan seperti itu? Untungnya, dia cukup bosan. Awalnya, kupikir aku pasti sudah mati, tetapi aku tidak pernah menyangka dia hanya menetapkan batas waktu 500 tahun. Li Qingshan berkata dengan gembira. Situasi saat itu memang tidak ada harapan. Bahkan jika dia dalam kondisi sempurna, tidak ada peluang untuk menang bahkan jika dia bekerja sama dengan Little N. Chapter 975. Aku tahu, 500 tahun terlalu singkat, tapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Li Qingshan sama sekali tidak terkejut. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, mereka bisa saja menyatakan taruhannya kalah bahkan sebelum dimulai. Mereka tidak punya peluang sama sekali, tetapi dia yakin bahwa dia bukan kultivator biasa. Pertanyaannya adalah, bagaimana tepatnya kamu menghitung 500 tahun ini? Feng Xiwu menggelengkan kepalanya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Apa maksudmu menghitung? Li Qingshan bingung. Apakah ada cara lain untuk menghitung waktu? Tidak peduli bagaimana dia menghitungnya, jaraknya tetap saja sepanjang itu. Kau benar-benar tidak tahu. 500 tahun milikmu berbeda dengan 500 tahun milik Qiongqi. Apa bedanya? Li Qingshan merasa agak gelisah. Apakah kamu tidak pernah mendengar pepatah, sehari di surga sama dengan setahun di bumi? Li Qingshan segera menyadari apa maksudnya. Ekspresinya berubah. Maksudmu? 3.000 dunia hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, tinggi dan rendah. Semakin besar dan tinggi dunia, semakin cepat waktu mengalir. Sebagai dewa, Qiongqi jelas berada di dunia yang sangat tinggi dan jauh. Bagi kita, itu setara dengan surga. 500 tahun Qiongqi mungkin 5.000 tahun atau bahkan lebih bagi 9 provinsi. Itu tidak terlalu buruk. Namun, jika Anda menghitungnya menurut 500 tahun Anda, yang merupakan 500 tahun 9 provinsi, Anda mungkin hanya memiliki 50 tahun tersisa setelah naik, atau bahkan kurang. Sial, Li Qingshan mengumpat. Jadi, hal seperti itu benar-benar terjadi. Apakah perbedaannya benar-benar sebesar itu? Saya juga belum pernah ke dunia yang lebih tinggi dan jauh. Saya hanya punya gambaran kasar. Saya tidak yakin dengan detailnya. Mungkin saya masih meremehkannya. Lagi pula, serangga musim panas tidak bisa berbicara tentang es, dan tahun yang muda tidak bisa menceritakan tahun yang tua. Ada pepatah lain, 7 hari di gua sama dengan 1000 tahun di dunia. Kedengarannya sangat tidak masuk akal, tetapi tempat-tempat seperti itu memang ada. Berhenti. Jangan lanjutkan. Li Qingshan mengangkat tangannya. Sungguh orang yang luar biasa. Jika dia benar-benar menghitungnya menurut 7 hari di gua sama dengan 1000 tahun di dunia, maka dia hanya memiliki 3,5 hari tersisa dari 500 tahun hidupnya. Dengan kata lain, saat Qiongqi tidak berdaya, dia harus bertarung dengannya di depan Qiongqi. Tidak heran jika Qiongqi memiliki kesabaran untuk menunggunya selama 500 tahun. Gagasan menggunakan waktu 500 tahun untuk menantang dewa sudah mendekati kegilaan. 50 tahun hanyalah fantasi, jadi bagaimana jika itu hanya 3 hari? Melamun. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika kamu tidak menyebutkan hal ini saat bersumpah, pada dasarnya kamu telah memberikan sedikit kelonggaran, kata Feng Xiwu. Saya harap begitu. Li Qingshan mengerutkan kening dan memikirkan sungai yang berkelok-kelok di kehampaan. Meskipun dia tidak tahu bahwa itu adalah sungai Styx yang legendaris, dia samar-samar mengerti bahwa itu ada hubungannya dengan taruhan Qiongqi. Dia tidak akan melebih-lebihkan moralitas dewa jahat. Sebaliknya, ia merasa itu wajar saja. Jenis plot di mana Qiongqi akan membiarkan lawannya sendiri dan memberi mereka cukup waktu untuk berkembang sebelum akhirnya melakukan duel yang adil hanya akan muncul di anime. Tidak peduli bagaimana ia melihatnya, Qiongqi sama sekali tidak tampak bodoh. Namun, dia tidak terlalu marah. Bagaimanapun, dia telah menjaga tubuhnya yang berguna. Entah itu 500 tahun atau 50 tahun, dia akhirnya memiliki masa jeda. Dia perlahan bisa memikirkan solusinya. Jika dia tidak cukup kuat, dia bisa memikirkan cara untuk membatalkan sumpahnya. Yang benar-benar membuatnya khawatir adalah perbedaan aliran waktu. Brother Ox memberinya 10.000 tahun untuk naik ke 9 surga. Awalnya ia merasa bahwa itu adalah waktu yang sangat lama dan bahkan tidak dapat dicapai. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, 9 surga pasti ada bahkan lebih tinggi dari wilayah iblis. Lalu berapa lama 10.000 tahun setara dengan saudara lembu? Dengan setiap langkah yang diambilnya, 10.000 tahun akan menyusut dengan cepat, dan tidak ada yang bisa dilakukannya. Ia harus berpacu dengan waktu dan meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Hanya dengan begitu ia bisa mencapai 9 surga. Ini adalah sumpah yang lebih baik ia mati daripada batalkan. Feng Xiwu masih mengira Li Qingshan mengkhawatirkan Qiongqi, tetapi Little N tahu apa yang sebenarnya dipikirkannya. Dia menarik lengan bajunya. Kita pasti akan berhasil. Tentu saja, Li Qingshan tersenyum lebar. Khawatir bukanlah kepribadiannya. Bahkan jika dia mengerutkan kening setiap hari, dia tidak dapat membuat 9 surga sedikit lebih dekat. Mengapa dia tidak membuka pikirannya dan melangkah maju? Sudah saatnya kembali ke Provinsi Hijau. Li Qingshan menatap ke utara yang jauh. Ada beberapa keluhan yang menunggunya untuk diselesaikan. Ada beberapa teman lama yang telah lama terpisah darinya. Tiba-tiba, dia teringat pada sosok yang cantik. Setelah bertahun-tahun, apakah dia masih menunggunya? Mungkin dia sudah menyerah padanya. Perpisahan ini sudah berlangsung sangat lama. N kecil setuju dengannya. Dia juga tampak sedang berpikir. Setelah mengubah jalan kultivasinya, kenangan masa lalu sering muncul di kepalanya.
Orang tuanya di masa lalu juga bukan lagi simbol yang tidak penting. Namun, dia masih belum memikirkan bagaimana dia harus menghadapi mereka, atau apakah dia harus terus mempertahankan situasi saat ini. Ini adalah masalah yang belum pernah dialami olehnya yang tanpa emosi dan tanpa jenis kelamin. Li Qingshan mengusap kepalanya. Dia sudah merasakan perubahannya sejak lama, jadi dia merasa senang untuknya. Ayah, bisakah kau membawaku ke Provinsi Hijau? Burung Phoenix kecil itu terbang mendekat. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Kau tidak boleh pergi kemanapun. Feng Xiwu mencengkeram lehernya. Ayah, aku berjanji tidak akan merepotkanmu. Aku akan berlatih dengan baik dan meningkatkan kultivasiku. Aku akan membantumu melawan Raja Naga dan Qiongqi di masa depan. Phoenix kecil menepuk dadanya dan berjanji. Anak nakal terkutuk, tidak ada yang menyenangkan di Provinsi Hijau. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ia agak menyukai putra angkat yang telah ia tetaskan sendiri. Ia tidak bercanda ketika mengatakan akan membantunya melawan Raja Naga. Burung Phoenix yang suci memiliki keyakinan untuk melakukan itu. Yang kurang hanyalah waktu. Duh, saatnya lagi. Bagaimana dia seharusnya menangani hal ini? Dimanapun lebih baik daripada di penjara di sini. Aku mohon padamu, ayah pertama, kasihanilah aku. Burung Phoenix kecil itu menatap Li Qingshan sambil menangis, sama sekali mengabaikan Feng Xiwu yang sedang marah. Li Feng Yuan, Feng Xiwu berteriak marah dan membanting burung Phoenix kecil itu ke tanah dengan ganas. Ia melawan, menolak untuk menyerah. Ia terus-menerus berteriak, selamatkan aku, ayah pertama. Bawa saja dia bersamamu, kata N kecil. Li Qingshan sedikit terkejut. Bahkan dia, yang mencintai burung Phoenix kecil, tidak mau menanggung beban yang pasti akan menimbulkan masalah baginya. Sikap Little N terhadap burung Phoenix kecil selalu dingin, jadi mengapa tiba-tiba berubah hari ini? Bahkan burung Phoenix kecil itu lupa untuk berjuang. Dia menatapnya dengan tatapan kosong. Seekor burung harus terbang tinggi di langit, apalagi burung Phoenix yang suci. Rekan Daois Feng, menahannya di sini mungkin akan membantu kultivasinya, tetapi itu hanya akan melemahkan semangatnya. Yang kurang darinya sekarang bukanlah kekuatan. Little N berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan untuk pertama kalinya, yang membuat Feng Xiwu tenggelam dalam pikirannya. Selama kurun waktu ini, si burung Phoenix kecil memang tampak semakin gelisah dan tidak tenang. Aku tahu kau takut menarik perhatian, tetapi dengan King San dan perlindunganku, siapa yang bisa menyakitinya? Apalagi fakta bahwa dia sendiri memiliki kekuatan seorang Raja Daemon. Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk keluar dalam keadaan seperti ini, apakah dia masih bisa dianggap sebagai burung Phoenix? Dia bahkan tidak sehebat burung pegar. Aku tidak akan pernah menjadi burung pegar. Seru burung Phoenix kecil itu dengan sikap yang sangat kooperatif. Chapter 976. Baik-baik saja maka, setelah mempertimbangkan beberapa saat, Feng Xiwu akhirnya mengangguk dan setuju. Dia benar-benar tidak bisa menjebak burung Phoenix kecil di sarang burung Phoenix kecil ini selamanya, dan tinggal di sisi Li Qingshan bahkan lebih aman daripada tinggal di gunung api Melt. Burung Phoenix kecil itu bersorak dan kembali ke wujud aslinya, terbang mengitari Feng Xiwu beberapa kali sebelum melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Terima kasih, ayah kedua. Akan ada hari ketika kau meninggalkan dunia ini dan mengikuti orang tuamu yang sebenarnya. Kau akan menemukan Wutong yang menjadi milikmu. Feng Xiwu memeluknya erat, senyumnya mengandung sedikit kesedihan. Burung Phoenix terbang menjauh, meninggalkan Wutong di udara selama 10.000 tahun. Burung Phoenix kecil itu terkejut. Tiba-tiba, ia merasa sakit. Bagaimana mungkin ia tidak merasakan persahabatan selama 10.000 tahun? Awalnya, ia ingin terbang lebih jauh lagi, tetapi baru ketika ia benar-benar berpisah, ia menyadari bahwa ia masih belum terbiasa dengan hal itu. Ini adalah perasaan yang tidak pernah diajarkan oleh warisan burung Phoenix kepadanya. Air mata mengalir di pipinya. Ia hampir ingin mengubah kata-katanya. Tidak mudah menemukan Wutong sebaik dirimu. Jika kau tidak ingin dipisahkan seperti ini, maka berkultivasilah dengan benar. Mari kita pergi ke alam yang lebih tinggi bersama-sama dan melihat. Li Qingshan menepuk bahu Feng Xiwu. Itu masuk akal. Kita harus melangkah maju. Feng Xiwu pun tersenyum. Dia adalah daemon tanaman, tetapi sebagai pohon dewa alami, kecepatan kultivasinya seharusnya tidak terlalu lambat. Dia telah menghabiskan terlalu banyak upaya untuk menetaskan embrio burung Phoenix, yang memengaruhi kecepatan kultivasinya. Jangan khawatir, ayah kedua. Aku pasti tidak akan menemukan Wutong lain. Phoenix kecil itu menyeka air matanya dan mengepalkan tinjunya. Feng Xiwu tersenyum dan berkata kepada Li Qingshan, aku serahkan Feng Yuan padamu. Kau adalah ayah pertama. Jika terjadi sesuatu padanya, aku. Hentikan omong kosong itu. Dia harus memahami nasibnya sendiri. Jika dia cukup berani untuk melakukannya, maka dia cukup berani untuk bertanggung jawab atasnya. Jika bukan karena nama keluarganya Li, aku akan menjaganya selama sisa hidupnya. Bahkan jika dia meninggal di luar, dia bisa melupakannya. Li Qingshan berkata dengan tegas. Dia menginginkan sesuatu yang spektakuler, tetapi dia takut akan bahaya. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang sebaik itu di dunia? Kamu, Feng Xiwu terdiam. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum akhirnya menggelengkan kepala dan mendesah. Ini pertama kalinya aku merasa kamu memang lebih cocok menjadi ayah daripada aku. Tentu saja, burung Phoenix kecil itu mengepalkan tinjunya. Tatapannya penuh tekad. Tidak peduli seberapa berbedanya warisan Phoenix dari keinginan Li Qingshan, setidaknya ada satu kesamaan, yaitu tidak menjadi seorang pengecut. Baiklah, ayo berangkat. Li Qingshan melompat keluar dari kawah dan Little N mengikutinya dari dekat. Burung Phoenix kecil itu kembali memeluk Li Qingshan. Ayah kedua, aku akan kembali mengunjungimu saat aku punya waktu. Suara teriakan burung Phoenix terdengar dari segala arah.
Suara teriakan burung Phoenix muda lebih jelas daripada suara teriakan burung Phoenix tua. Burung Phoenix mengembangkan sayapnya, melesat ke surga, tanpa diduga juga puluhan ribu sang cemerlangnya. Beberapa dukun dan kultivator berkumpul di kaki gunung api meleleh. Mereka semua datang ke gunung api meleleh untuk mencari harta karun sebelum ditangkap oleh burung Phoenix kecil. Saat ini, mereka semua menatap langit dengan takjub. Cahayanya cemerlang, menyilaukan, dan menyilaukan. Dia menolehkan lehernya, bulu-bulunya menari-nari tertiup angin. Dia memiliki keanggunan bawaan, bahkan Li Qingshan dan Little N pun terkesima. Burung Phoenix kecil terbang beberapa kali di langit lalu berhenti di bahu Li Qingshan, lalu mengecup pipinya pelan, ayo pergi. Ayo pergi. Petik 2. Little N menyampaikan apa yang Gong Yuan dan yang lainnya katakan kepadanya kepada Li Qingshan. Li Qingshan menatap laut selatan di kejauhan dan mengeluarkan Heart of the Abyss. Dia berkata, tunggu aku di Gunung Savage dulu. Aku akan mengunjungi laut selatan. Sebelum dia selesai berbicara, dia telah terbang dan menghilang di cakrawala dalam sekejap mata. Burung Phoenix kecil itu diam-diam melirik Little N. Ia merasakan sedikit ketakutan naluriah terhadapnya. Ia tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman karena harus berduaan dengannya saat ini. Aku akan membiarkanmu terbang sebentar. Mari kita lihat siapa yang mencapai Gunung Savage terlebih dahulu. Yang kalah harus mencabuti bulu untukku. N kecil tersenyum. Senyumnya berbeda dari sebelumnya. Sebaliknya, senyumnya dipenuhi dengan emosi yang sebenarnya. Burung Phoenix kecil itu segera menyadari bahwa wanita itu begitu ramah, yang membangkitkan semangat kompetitifnya lagi. Ia mengepakkan sayapnya dan berkata, baiklah. Alhasil, ia pun memulai perjalanan pertamanya dalam hidup. Ia mengepakkan sayap sekuat tenaga dan terbang menuju cakrawala yang jauh. Dunia seakan tak berujung. Feng Xiwu berdiri di puncak pohon dan menatap ke kejauhan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia ragu beberapa kali. Burung Phoenix kecil adalah rahasia terbesarnya. Awalnya, ia ingin merahasiakan rahasia ini dan menghindari keinginan orang lain. Namun, dengan penerbangan yang begitu megah, keberadaan burung Phoenix kecil pasti akan diketahui oleh dunia. Namun, jika dipikir-pikir lagi, bagaimana mungkin kecemerlangannya yang sebenarnya selalu tersembunyi? Lihat, itu anakku. Pada hari itu, banyak orang melihat burung Phoenix legendaris terbang melintasi langit. Ketika Gunung Savage muncul di cakrawala, burung Phoenix kecil itu menoleh ke belakang. Dia masih tidak melihat sosok Little N, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak puas. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kau mencoba membuatku menderita, bukan? Tapi tunggu dulu, aku harus mencabut bulu jika aku kalah. Kenapa aku tidak mengatakan apa yang harus dia lakukan jika dia kalah? Kau terlalu banyak berpikir. Sebuah suara terdengar, seakan-akan terdengar tepat di telinganya. Apa? Sebelum burung Phoenix kecil itu sempat bereaksi, ia merasakan sedikit sakit. Sosok putih melintas di depannya. N kecil memegang sehelai bulu di antara jari-jarinya dan menghilang ke dalam kabut yang menyelimuti Gunung Savage. Burung Phoenix kecil itu sangat kesal, tetapi dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatannya. Semangat juangnya yang tak ada habisnya bangkit, dan dia menjadi bersemangat lagi. Sehelai bulu tidak berarti apa-apa baginya. Ini adalah pertama kalinya dia terbang seperti ini dalam hidupnya. Dia merasa jauh lebih cepat daripada saat dia berada di Gunung Firemelt. Dia mengerti bahwa ini karena dia telah melepaskan sebagian kekuatan di tubuhnya. Melihat ke belakang, Gunung Firemelt telah lenyap. Diam-diam dia mengambil keputusan dan menyelam ke arah Gunung Savage. Kabut menghilang, dan pemandangan di hadapannya tiba-tiba terbuka. Yang dia lihat hanyalah Little N berdiri di atas pohon yang menjulang tinggi. Dia juga mendarat di pohon itu. Cahaya yang gemilang itu membuat Gunung Savage menjadi kacau. Raja pohon beringin juga merasa takjub. Itu, burung Phoenix. Seolah-olah ingatan masa lalunya telah dihidupkan kembali, sosok yang awalnya ia pikir tidak akan pernah ia lihat lagi benar-benar muncul di hadapannya lagi. Ia bertanya kepada Little N, di mana kau menemukannya? Tidak perlu mengatakan apapun. Aku mengerti. Feng Xiwu telah meninggalkan puncak utama gunung api meleleh 10.000 tahun yang lalu, jadi dia sudah menduga hal ini. Ditambah dengan tinggalnya Li Qingshan di sarang burung Phoenix, masalah ini menjadi sejelas siang hari. Dia anak angkat Qingshan, kata Little N. Jika dia tidak memiliki ayah angkat seperti itu, mengapa Feng Xiwu membiarkannya keluar? Raja pohon beringin mengungkapkan pemahamannya. Setetes darah Phoenix yang dimurnikan menjadi pil dapat memperpanjang umur seseorang. Itu cukup untuk menggoda setiap kultivator. Ayah pertama adalah yang terkuat. Kamu adalah Raja pohon beringin. Aku tahu kamu. Tentu saja, kamu jauh lebih besar dari ayah kedua. Benar sekali. Aku mungkin bukan seorang wutong, tapi istirahatlah dulu, kata Raja pohon beringin. Ia juga merasa agak tersanjung. Sama-sama. Burung Phoenix kecil itu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sungguh pertanda baik, tapi sungguh disayangkan. Raja pohon beringin mendesah. Legenda mengatakan bahwa kemunculan burung Phoenix adalah simbol perdamaian, tetapi dunia sedang kacau saat ini. Meskipun Li Qingshan pada dasarnya telah meratakan semua gua iblis di selatan, wilayah iblis tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerah. Situasinya menjadi semakin kacau. Chapter 977. Li Qingshan melesat ke lapisan angin atmosfer dan menenun angin atmosfer ke dalam sayap anginnya, terbang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kelelahannya akibat pertempuran belum hilang, tetapi dia merasa sangat ringan. Angin atmosfer yang tajam menyapu telinganya, dan pemandangan di tanah terlempar jauh di belakangnya. Beberapa saat kemudian, dia tiba di atas laut selatan yang tak terbatas. Ada bayangan di permukaan laut. Badai sedang melanda. Badai itu tidak sebesar badai yang menghantam gunung Firemelt, tetapi badai itu masih cukup besar, memperlihatkan kekuatan dunia tanpa rasa takut.
Dengan sebuah pikiran, Li Qingshan tiba-tiba jatuh terjerembab ke dalam badai. Angin kencang, hujan lebat, kilat, dan gemuruh guntur menyerbu, tetapi itu hanya pemandangan sekilas. Hanya dalam beberapa detik, ia telah melewati pusat badai. Saat menoleh ke belakang, tiba-tiba muncul retakan di awan badai yang tebal, menciptakan lembah cahaya matahari di tengah kegelapan. Badai berhenti sejenak sebelum runtuh dan menghilang. Li Qingshan tersenyum lebar dan terbang ke kedalaman laut selatan tanpa menoleh ke belakang. Ia tiba di atas istana kristal dan menyadari dengan sapuan indera jiwanya bahwa Gong Yuan saat ini sedang berkultivasi di jurang laut. Dia menyembunyikan kehadirannya dan menyelam diam-diam, tiba di dasar jurang laut dan diam-diam mendekatinya dari belakang. Rambutnya yang biru tua terombang-ambing oleh ombak, dan sosoknya yang ramping tampak seperti jiwa lautan, memancarkan pesona yang aneh. Ketika jarak mereka masih sekitar 30 meter, Gong Yuan tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Li Qingshan, apa yang ingin kau lakukan dengan menyelinap seperti itu? Aku hanya memberimu kejutan. Li Qingshan mengulurkan tangannya, tetapi dia terkejut di dalam hatinya. Dia sebenarnya telah menemukannya sebelumnya. Mereka benar-benar pernah berlatih bersama sebelumnya. Kurasa tidak ada yang perlu disyukuri. Kembalikan Heart of the Abyss kepadaku. Jangan datang. Ekspresi Gong Yuan sedingin es. Dengan lambaian tangannya, dia mengukir dinding es di depan Li Qingshan. Es-es itu seperti duri, penuh dengan rasa ancaman. Apakah ada orang di rumah? Li Qingshan mengetuk dinding es. Yuan, buka pintunya. Jangan buang-buang waktuku. Gong Yuan mengerutkan kening. Dia tidak tertipu oleh tipuannya. Baik-baik saja maka. Gerakan Li Qingshan terhenti. Berdasarkan temperamennya yang biasa, dia tidak akan peduli dengan apa yang kamu katakan. Apalagi dinding es ini, bahkan Gletser pun tidak akan mampu menghentikannya. Namun, suasana hatinya saat ini sangat berbeda. Posisi Gong Yuan di dalam hatinya juga tidak biasa, jadi dia berdiri diam dan melemparkan Heart of the Abyss ke atas dinding es. Gong Yuan memeriksanya dengan teliti, seolah-olah dia takut Li Qingshan akan menipunya dengan yang palsu. Li Qingshan menggelengkan kepalanya, konon hati wanita ibarat jarum di dasar laut, apalagi wanita yang berkultivasi di dasar laut. Segala yang terjadi di sarang setan masih terbayang jelas di benaknya, dan ciuman penuh gairah itu terukir di hatinya. Bagaimana dia bisa mengubah sikapnya begitu cepat? Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Saya akan kembali ke Qingsu. Aku tahu. Gong Yuan menyingkirkan Heart of the Abyss. Dia tidak berniat memintanya untuk tinggal. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi setelah hari ini. Jika kamu butuh bantuanku, jangan ragu untuk datang menemuiku. Li Qingshan tersenyum tak berdaya. Dia tidak mendekatinya. Baru saat dia menghilang ke dalam air laut yang dalam dan suram, ekspresi dingin di wajah Gong Yuan menghilang. Baru saja, tergantikan oleh ekspresi suram. Dari sudut pandang Ratu Duyung, dia seharusnya melakukan apa saja untuk berteman dengan Li Qingshan alih-alih bersikap dingin dan menjauhinya. Kekuatan dan potensi yang ditunjukkan Li Qingshan selama pertempuran di formasi Iblis 12 benteng yang mengerikan telah membuat Raja Yue Selatan tercengang. Bahkan Dewa Iblis Qiongqi ingin menerima bantuannya. Seberapa kuatkah dia sebagai sekutu? Akan tetapi, mungkin karena dia telah meniadakan iblis dalam dirinya, dia tidak mampu lagi mempertahankan ketenangannya, atau mungkin karena sifat merfok yang tergila-gila, tetapi dia akhirnya membiarkan emosinya menguasainya. Tentu saja, dia tahu bahwa lelaki itu tidak akan tinggal di Laut Selatan, tetapi dia masih menyimpan secercah harapan. Mungkin dia akan berubah pikiran. Pada akhirnya, dia terhalang oleh dinding es. Harga dirinya mencegahnya untuk meminta pria itu tinggal. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap ke kejauhan dengan sedih. Cahaya mendalam menyinari semua memantulkan wajahnya, dan Li Qingshan mendesah dalam hati. Dia masih memiliki jalan yang sangat panjang di depannya. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di suatu tempat terlalu lama. Karena mereka harus mengucapkan selamat tinggal cepat atau lambat, mungkin ini bukan hal yang buruk. Ketika sosok Li Qingshan benar-benar menghilang, Gong Yuan memejamkan matanya pelan-pelan dan mengingat kembali semua yang telah terjadi sejak mereka bertemu. Ia merasakan perasaan yang berbeda di dalam hatinya, juga sedikit kepahitan. Sungguh pria yang teguh pendirian. Setelah itu, dia menggunakan All Water untuk Ruins End dan berusaha sekuat tenaga menggunakan kekuatan dingin Ruins End untuk menenangkan berbagai emosinya. Tiba-tiba, sepasang lengan kuat memeluknya erat dari belakang. Suara yang familiar terdengar di telinganya, kejutan. Li Qingshan. Gong Yuan sangat marah. Ia memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang, membekukan air laut menjadi es. Dengan lambaian ekor ikannya yang ramping dan indah, es itu pecah dan melesat kemana-mana. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Seluruh jurang laut berguncang karenanya. Dipenuhi dengan begitu banyak kekhawatiran sungguh bukan karakternya. Dia amat membenci situasi yang dibuat-buat seperti itu, di mana kata-kata tidak bisa terucap. Alhasil, ia bertekad untuk kembali. Meski ia merasa gelisah, serangan diam-diamnya benar-benar berhasil. Dengan kepakan sayapnya, ia merobek permukaan laut dan mencapai cakrawala. Apa yang ingin kamu lakukan? Tinggal di Laut Selatan. Bagaimana Gong Yuan bisa menahan kekuatannya? Belum lagi metode kultivasinya pun ditekan olehnya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari pelukannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerah. Pemandangan di sini cukup indah. Jauh lebih indah daripada di dasar laut. Li Qingshan menunjuk ke langit. Matahari bersinar terang. Jika kau menolakku, katakan saja. Gong Yuan mencibir. Maaf. Tatapan mata Li Qingshan tampak tulus. Terserahlah. Kalau kamu benar-benar tinggal, aku akan memandang rendah dirimu. Bagaimana kamu akan menghadapi Qiongqi? Gong Yuan bertanya. Qiongqi mudah dihadapi, meskipun dia mungkin tertipu oleh tipuan, Li Qingshan menjelaskan analisis Feng Xiu sambil tersenyum.
Mudahkah untuk mengatasinya? Gong Yuan membelalakkan matanya. Jika ini adalah taruhan yang terpaksa kubuat, aku hanya perlu menemukan cara untuk mengingkarinya. Namun, ada beberapa perjanjian yang tidak dapat diingkari. Li Qingshan menatap langit, matanya dipenuhi dengan hasrat yang tak terpadamkan. Perjanjian apa? Ini adalah pertama kalinya Gong Yuan melihatnya seperti ini. 10.000 tahun. Seseorang menungguku di sana. Dia bilang dia akan menungguku selama 1000 hari. Li Qingshan menunjuk lurus ke langit. Sehari di surga sama dengan setahun di bumi. Tidak, 1 dekade, kata Gong Yuan dengan heran. Benar sekali. Dia pernah berkata bahwa 10.000 tahun bagiku hanyalah 1000 hari baginya. Dulu aku mengira itu hanya metafora, yang menyatakan bahwa 10.000 tahun bukanlah apa-apa baginya, tetapi baru sekarang aku menyadari bahwa dia tidak tampak seperti orang yang suka menggunakan metafora. Li Qingshan terkekeh. Gong Yuan tidak dapat membayangkan seberapa jauh jaraknya. Waktu sebenarnya mengalir 3.600 kali lebih cepat daripada 9 provinsi. Metode kultivasi Anda adalah warisan. Benar sekali, itu bisa dianggap rahasia terbesarku. Li Qingshan berkata, awalnya, dia menganggap transmigrasi sebagai rahasia terbesarnya, tetapi seperti yang terlihat sekarang, memiliki kebijaksanaan bawaan bukanlah hal yang istimewa sama sekali. Itu tidak ada artinya bagiku. Gong Yuan tampak meremehkan, tetapi dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Tidak ada gunanya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membuat senyum yang indah. Berikan saja aku senyum yang biasa saja saat aku tidak berdaya. Li Qingshan tersenyum. Setelah pergi dan kembali, dia tidak meminta apapun lagi. Gong Yuan tersenyum tipis. Semoga suatu hari nanti, keinginanmu akan terwujud dan kamu bisa sampai di tanggal itu. Saya sangat berterima kasih. Mata Li Qingshan berbinar. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, mari kita berciuman untuk mengucapkan selamat tinggal. Gong Yuan mencibir dan memalingkan kepalanya. Hei, aku benar-benar harus pergi kali ini. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Kalau begitu cepatlah pergi. Gong Yuan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Baik-baik saja maka, Li Qingshan tak berdaya melepaskannya dan perlahan mundur. Tepat saat dia menoleh, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengepakkan sayapnya, meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Dia terbang dan mencium bibirnya dengan lembut. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Ia berputar dan terbang ke langit, menghilang dalam sekejap mata. Suaranya bergema di antara awan dan gunung. Gunung tidak akan berubah, dan sungai akan mengalir selamanya. Yuan, kita akan bertemu lagi. Pria yang mengerikan. Gong Yuan berdiri di antara awan dan gunung untuk beberapa saat, seolah-olah dia masih bersembunyi di suatu tempat dan akan keluar kapan saja untuk memaksanya memeluknya. Awan putih berarak pelan. Kali ini, dia benar-benar pergi jauh. Dia menyentuh bibirnya dan tersenyum. Lautan luas dan tak terbatas, dan langit berkabut dan tak terbatas. Dia berpikir dalam hatinya, apakah menurutmu kata-kata itu bisa membuatku takut? Saya juga seorang kultivator. Jika aku melewati masa kesusahan dan naik ke surga, 10.000 tahunmu paling-paling hanya beberapa ribu tahun bagiku. Mungkin hanya beberapa ratus tahun. Mengapa saya menghitung ini? Aku tidak bisa menjadi tipe wanita yang menunggu dengan penuh semangat. Li Qingshan terus berjalan ke utara, meninggalkan laut selatan jauh di belakang. Dia menatap lurus ke depan. Setelah begitu banyak cobaan dan kesengsaraan, akhirnya tiba saatnya untuk kembali. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Chapter 978. Kakak senior pertama, kau telah kembali. Begitu Li Qingshan kembali ke Gunung Savage, Duoge datang untuk menyambutnya. Aku membuatmu menunggu. Kau bisa pergi dulu. Saya akan kembali ke Provinsi Hijau sekarang juga. Benar-benar, mengapa kita tidak bepergian bersama? Kebetulan saja aku punya banyak hal yang tidak kumengerti tentang patung penindas iblis, jadi aku ingin bertanya pada kakak senior pertama. Duoge masih takut Li Qingshan akan berubah pikiran dan mencoba membujuknya kembali ke Provinsi Hijau. Apa? Kamu masih tidak percaya padaku? Li Qingshan menepuk bahunya sambil tersenyum. Saya bersedia. Duoge hanya merasa bahwa kakak laki-lakinya yang pertama telah berubah drastis lagi hanya dalam beberapa bulan. Sinar matahari yang cemerlang menyinarinya, membentuk bayangan hitam. Dalam keadaan linglung, dia tampak lebih tinggi dari gunung-gunung di sekitarnya, memiliki sikap yang sangat kuat. Namun, baru setelah dia sadar kembali, dia menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Ekspresi dan sikapnya bahkan tampak lebih tenang dari sebelumnya. Li Qingshan berkata, kalau begitu pergilah. Aku masih harus mengurus beberapa hal di Provinsi Mist, jadi mungkin butuh beberapa hari. Namun, perjalanannya panjang, jadi mungkin aku bisa selangkah lebih cepat darimu. Aku akan berangkat sekarang juga untuk melapor pada Tuan. Duoge segera berangkat, langsung menuju keluar dari Gunung Savage. Ayah pertama, burung phoenix kecil itu terbang turun dari puncak pohon dan hinggap di bahu Li Qingshan. Bulu ekornya yang berkilau hampir menyentuh tanah. Bagaimana tempat ini dibandingkan dengan Gunung Fire Melt? Itu jauh lebih menyenangkan. Kalau begitu, sebaiknya kau tinggal saja di sini. Tidak, saya ingin pergi ke Provinsi Hijau. Sambil berbicara, Li Qingshan tiba di hadapan Raja Pohon Beringin dan tersenyum. Teman, kau masih berutang sesuatu padaku. Aku tahu kau tidak akan melupakannya. Datanglah ke kota Towering, kata Raja Pohon Beringin, aku sudah menunggu cukup lama. Duoge meninggalkan Gunung Savage, takut terbang di langit. Setelah beralih ke patung penindas iblis, dia tidak bisa lagi dianggap sebagai kaum iblis, tetapi kekuatannya masih berasal dari hati iblis di tubuhnya. Saat ini, kaum iblis sedang dibantai di seluruh provinsi Mist, jadi dia tidak bisa bersikap ceroboh. Sambil menoleh, dia melihat 3 berkas cahaya menembus lautan kabut dan mencapai cakrawala.
Mereka terbang di atas kepalanya dan menuju ke utara. Hatinya benar-benar tenang. Li Qingshan menuju ke utara, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk meninggalkan Kabupaten Laut Selatan. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional saat mengingat semua yang telah terjadi dalam 20 tahun terakhir, tetapi dia segera menyingkirkan pikiran-pikiran ini ke dalam benaknya. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh, dan sekarang bukan saatnya untuk mengenang. Lautan pepohonan yang tak berujung membentang, dan cuaca terkadang cerah dan terkadang hujan. Tiba-tiba, bayangan yang menggeliat muncul di cakrawala, menyatu dengan kabut tebal dan awan di langit. Apakah itu gunung? Bukan, itu pohon. Pohon beringin menjulang tinggi, dan masing-masing seperti gunung yang tinggi. Kabut tebal menyelimuti kaki gunung, dan kanopi hijau tua saling bersilangan, seperti lautan awan yang tak berujung. Akar udara saling bersilangan dan tumbuh, seperti naga bertanduk yang terbang tinggi di atas gunung dan sungai. Li Qingshan tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan mendongak, namun dia tidak dapat melihat ujungnya. Sekalipun dia sudah tahu bahwa tubuh Raja Pohon Beringin itu luar biasa besarnya dan membentang puluhan ribu mil, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk berseru pada saat ini. Besar sekali, seru Little Phoenix, jauh lebih besar dari ayah kedua. Kelihatannya terlalu besar, kata Little N. Li Qingshan sedikit terkejut, lalu mengangguk. Sedikit. Maksudmu, bukankah menjadi besar itu baik? Tanya Phoenix kecil penasaran. Tidak buruk, tapi tidak semuanya baik juga. Bukankah kamu sangat kecil? Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan menyadari sesuatu yang aneh, dan hanya akan merasa kagum. Dalam keadaan normal Little Phoenix, bahkan termasuk bulu ekornya, tubuhnya kurang dari 10 kaki, dan pohon wutong ilahi tidak dapat dibandingkan dengan pohon beringin manapun di sini. Tubuh Raja Paus besar hanya setinggi 10.000 kaki, dan dibandingkan dengannya, Raja Pohon Beringin sedikit terlalu besar. Meskipun pohon beringin memiliki kemampuan alami untuk membentuk hutan dengan sendirinya, tidaklah mudah bagi mereka untuk berkembang dalam skala sebesar itu, dan tidak diketahui seberapa besar usaha yang telah mereka lakukan. Ketika Li Qingshan melihat lautan pepohonan ini, dia tidak lagi meragukan kekuatan Raja Pohon Beringin, dan bahkan merasa bahwa dia mungkin adalah eksistensi terkuat di 9 provinsi. Pohon beringin besar ini tidak hanya memanjang, tetapi samar-samar membentuk semacam formasi, membentuk wilayahnya sendiri. Bahkan jika Raja Naga Laut memasuki lautan pepohonan ini, dia hanya akan berakhir dengan keluhan. Akan tetapi, yang dikejar oleh para kultivator adalah perubahan kualitatif, untuk memadatkan kekuatan agar dapat menerobos ke alam berikutnya, dan bukan perubahan kuantitatif. Perkembangan horizontal Raja Pohon Beringin benar-benar membuat orang menggaruk-garuk kepala karena bingung. Jika dia menggunakan semua upaya ini pada tubuh utamanya, mungkin dia sudah naik. Siapa kamu? Ini wilayah Towering Sky City. Lautan pepohonan di kejauhan tiba-tiba beriak, dan raksasa berkulit hijau dengan serat kayu di sekujur tubuhnya berdiri, dan menatap Li Qingshan dengan waspada. Tempat ini tidak menerima manusia. Suku penebang kayu raksasa, Li Qingshan berkata dengan rasa ingin tahu. Terlebih lagi, aura yang dipancarkan oleh penebang kayu raksasa ini jelas telah melewati 3 kesengsaraan surgawi, dan juga seorang raja penebang kayu raksasa. Baru saja, dia dikejutkan oleh lautan pepohonan ini, dan aura si penebang kayu raksasa telah menyatu dengan sempurna ke dalam lautan pepohonan, jadi dia tidak menyadarinya sejenak. Pada saat ini, lautan pepohonan bergetar, dan awan pun menghilang. Pepohonan di samping raja penebang kayu raksasa berdiri satu demi satu, dan berubah menjadi raksasa berkulit hijau. Sebagian besar tatapan mereka tertuju pada burung Phoenix kecil, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bagaimanapun, burung Phoenix legendaris itu langka, tetapi mereka semua diam, dan tidak diketahui apakah mereka berkomunikasi dengan indera ketuhanan mereka. Kami adalah tamu dari Raja Pohon Beringin, dan kami sedang dalam perjalanan menuju kota langit yang menjulang. Li Qingshan mengenang bahwa beberapa tahun yang lalu, ia pernah berkata kepada seorang penebang kayu raksasa bahwa suatu hari ia akan mengunjungi kampung halamannya. Meskipun mungkin tidak di sini, itu dapat dianggap sebagai pemenuhan keinginan. Tamu, Raja Penebang Kayu Raksasa mengerutkan kening. Ia tidak percaya bahwa ia berhak melakukan itu. Sebaliknya, ia merasa bahwa 2 orang di belakangnya adalah seorang kultivator hebat yang telah mengalami 3 kesengsaraan surgawi, sementara yang lainnya tampak seperti burung Phoenix legendaris. Mereka lebih layak untuk diterima oleh Raja Pohon Beringin. Pada saat ini, sebuah riak muncul di kejauhan, menyebar melalui lautan pepohonan. Suara kuno Raja Pohon Beringin bergema di sekelilingnya. Tamu-tamu terhormat telah tiba. Maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Pada saat itu, semua daemon dan orang-orang lain di lautan pepohonan mengetahui kedatangan Li Qingshan. Si penebang kayu raksasa terkejut. Dalam ingatannya, hanya Raja-Raja Yue Selatan yang akan menerima sambutan yang begitu sopan saat mereka tiba di lautan pohon untuk pertama kalinya setelah naik tahta. Li Qingshan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu sangat sopan. Aku khawatir aku bahkan tidak berani masuk. Hahaha, aku hanya takut kalau aku bukan tuan rumah yang baik. Tolong jangan tersinggung, teman kecil Qingshan. Raja Pohon Beringin tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia tahu tentang karakter Li Qingshan, dia tetap merasa sangat lega ketika melihat sikapnya yang sama seperti sebelumnya, tanpa ada perubahan apapun. Jika tidak ada anggur yang enak, jangan tersinggung. Li Qingshan juga tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu pelan-pelan saja, aku pasti akan membiarkanmu minum sepuasnya. Karena kamu adalah tamu terhormat Raja Pohon, silakan datang dan minum. Raja Penebang Kayu Raksasa itu memperlihatkan senyum hangat dan ramah serta mengangkat tangannya sebagai tanda undangan. Baiklah, Li Qingshan melangkah dan memasuki lautan pepohonan, tiba di kerajaan penebang kayu raksasa. Dengan suara keras, sebuah benda besar menghantam Li Qingshan.
Benda itu tingginya lebih dari 3 meter dan diukir dengan banyak pola sederhana. Raja penebang kayu raksasa duduk dengan kaki disilangkan, memegang benda serupa di tangannya. Benda itu sebenarnya adalah cangkir anggur yang diukir dari kayu. Alkohol hijau samar beriak di dalamnya, mengeluarkan aroma yang kuat. Ini adalah anggur kayu padat, minuman yang sangat nikmat yang hanya dimiliki oleh penebang kayu raksasa. Anda tidak dapat meminumnya di tempat lain. Tolong, rekan Dawis. Raja penebang kayu raksasa selesai berbicara dan meneguk anggur itu dalam sekali teguk. Ia kemudian berkata dengan penuh arti, jika kau tidak bisa menghabiskannya, cicipi saja. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh menuju Towering Sky City. Jika Raja Pohon ingin memperlakukannya dengan sangat ramah, dia pasti tidak akan mengabaikannya. Namun, dia sedikit penasaran dan tidak mau menerimanya. Dia ingin melihat seberapa hebat Li Qingshan. Para penebang kayu raksasa lainnya juga tidak tinggal diam. Sebagian mendesak, minum, minum. Kalau kamu tidak menghabiskannya, maka itu salah kami karena tidak menjadi tuan rumah yang baik, dan kami tidak akan bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kami pada Raja Pohon. Setelah cangkir ini, masih ada 3 cangkir lagi. Yang lain menasihati, kamu masih kecil, bagaimana kamu bisa minum anggur sebanyak itu? Kalau kamu tidak bisa menghabiskannya, lupakan saja. Jangan memaksakan diri. Aku akan minum. Burung phoenix kecil itu terbang menuju cangkir anggur. Bagaimana mungkin seorang anak bertengkar dengan ayahnya karena anggur? Li Qingshan mencengkeram sayap burung phoenix kecil itu dan menendang bagian bawah cangkir anggur besar itu. Anggur hijau muda itu langsung mengalir turun seperti air terjun kecil. Li Qingshan membuka mulutnya dan menghirupnya. Anggur mengalir ke mulutnya, dan dia pun meminumnya dalam sekali teguk. Kamu memang punya toleransi terhadap alkohol. Raja penebang kayu raksasa sedikit terkejut. Bukan karena Li Qingshan minum, tetapi karena burung phoenix kecil tadi telah menerkam dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari Raja Iblis biasa. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri ini. Diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh Raja Pohon, dia memang bukan orang biasa. Masih jauh dari itu. Anggur itu kembali terisi. Li Qingshan minum 3 cangkir besar berturut-turut, membuat para penebang kayu raksasa di sekitarnya bersorak. Hanya burung phoenix kecil yang berteriak tidak puas, aku juga ingin minum. Wah, sebuah gelas anggur besar jatuh di depan burung phoenix kecil. Dia berteriak kegirangan dan langsung menceburkan diri ke dalam anggur. Para penebang kayu raksasa lainnya pun ikut bergabung dan minum sepuasnya. Li Qingshan minum sepuasnya sampai tidak ada setetes pun yang tersisa dalam anggur penebang kayu raksasa itu. Para penebang kayu raksasa itu semua mabuk di tanah. Baru saja, mereka melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan perjalanan mereka ke kota pencapaian langit. Raja penebang kayu raksasa menyaksikan sosok Li Qingshan menghilang ke lautan pepohonan dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti. Tiba-tiba teringat sesuatu, ia berteriak kesakitan, aduh, anggurku. Lautan pepohonan itu dalam dan tenang serta dipenuhi kabut, tetapi juga penuh dengan pemandangan aneh dan mempesona. Li Qingshan melompat dari satu puncak pohon ke puncak pohon lainnya, tetapi sebelum dia dapat menempuh jarak lebih dari 10 li, sebuah bayangan hitam muncul dari tanah di bawah pohon dan menghalangi jalannya. Ternyata itu adalah seorang pria kurus berkulit gelap yang ditutupi sisik dan baju besi. Dia adalah seorang marsekal iblis dari suatu makhluk tak dikenal, dan dia membawa tas besar di punggungnya. Ada yang mau mencicipi. Sang marsekal iblis membuka tas itu, dan di dalamnya terdapat ribuan serangga berwarna-warni. Beberapa menggeliat, beberapa merangkak, dan beberapa terbang. Kelihatannya agak mengerikan. Tentu, Li Qingshan dengan santai mengambil seekor serangga bercangkang merah dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Dengan gigitan ringan, sarinya mengalir keluar, tetapi rasanya manis dan menyenangkan, bahkan lebih baik daripada madu. Ia mencicipinya satu per satu. Serangga-serangga ini ada yang asam, manis, pedas, dan asin, masing-masing punya rasa sendiri. Burung phoenix kecil itu awalnya tidak menyukainya, tetapi melihat Li Qingshan makan dengan gembira, dia pun tidak dapat menahan diri untuk mendekat dan mencicipinya. Sepanjang perjalanan, Li Qingshan bertemu dengan banyak suku, daemon, dan daemon lainnya. Mereka membawa berbagai macam hal aneh untuk menghiburnya. Beberapa bahkan menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk menyambutnya, menyiapkan alkohol dan makanan lezat, menunggu di jalan yang harus dilaluinya. Pada dasarnya, dia menyambut mereka satu demi satu. Chapter 979. Jika saatnya menyerang, saya menyerang. Aku menyerbu melalui 9 provinsi dengan cepat. Saat Li Qingshan bepergian, kemabukannya berubah menjadi sesuatu yang lain. Nyanyiannya yang keras memecah kesunyian hutan, mengejutkan banyak burung. Sebelum dia menyadarinya, dia telah melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam. Siapa yang tahu berapa banyak alkohol berkualitas yang telah dia minum dan siapa yang tahu berapa banyak makanan eksotis yang telah dia makan. Dia melewati pohon beringin besar lainnya, dan bidang penglihatannya tiba-tiba meluas. Tidak ada lagi pohon di depannya, hanya akar besar yang saling terkait yang menyerupai naga, membentuk labirin besar di tanah. Melompat ke atas pohon dan menatap ke kejauhan, pandangannya terhalang oleh gunung tinggi berwarna abu-abu kehijauan. Gunung itu tidak rata, tetapi memberikan kesan yang apik. Menengok ke kiri dan kanan, dia tidak dapat melihat ujungnya. Saat mengangkat kepalanya, pandangannya terhalang oleh awan, jadi dia tidak dapat melihat seberapa tinggi gunung itu. Gunung yang aneh. Li Qingshan berkata sambil mabuk. Burung phoenix kecil di punggungnya sudah benar-benar mabuk, menangis beberapa kali sambil linglung. Sepanjang perjalanan, ia melewati beberapa gunung yang tinggi, tetapi ini adalah pertama kalinya ia menemukan gunung yang begitu besar dan aneh. Semua gunung dan sungai yang pernah dilihatnya dalam hidupnya hanya bisa dianggap sebagai kurcaci jika dibandingkan dengan gunung ini.
Itu bukan gunung. N kecil minum cukup banyak bersamanya, tetapi tatapannya tetap kosong. Jika bukan gunung, lalu apa itu? Apakah kamu lupa mengapa kamu datang ke sini? Apa kau benar-benar mengira aku mabuk? Hahaha, bercanda saja. Aku jelas datang ke Towering City untuk menemui Raja Pohon Beringin. Ketika Li Qingshan sampai di sana, dia tiba-tiba menggigil. Dia mengaktifkan metode penekanan laut milik penyuruh dan untuk sementara menekan rasa mabuknya. Matanya menyipit, dan dia menatap ke atas. Tatapannya menembus awan, mencapai langit yang tinggi. Matanya tiba-tiba melebar. Bagaimana ini bisa menjadi gunung? Jelas itu adalah sebuah pohon beringin besar yang menghalangi sinar matahari. Di sanalah tubuh asli Raja Pohon Beringin berada. Dia telah berjalan di dalam hutan sepanjang waktu, dan pohon-pohon beringin besar itu seperti gunung pada awalnya. Dalam keadaan setengah mabuk, dia benar-benar gagal merasakan bahwa dia telah tiba di bawah kaki Raja Pohon Beringin, mengira itu adalah sebuah gunung. Apa, kamu tidak mengenaliku sekarang setelah kamu melihatku? Tawa Raja Pohon Beringin datang dari atas langit, membubarkan lapisan awan dan kabut. Sosok agung Raja Pohon Beringin sepenuhnya terungkap di depan Li Qingshan. Kehadiran yang agung muncul. Itu bukanlah kehadiran Raja Pohon Beringin, kehadirannya juga telah menyatu sempurna dengan dunia di sekitar mereka, tetapi sensasi dari raksasa yang muncul secara alami, seolah-olah itu adalah pilar surgawi dari legenda yang menopang cakrawala. Li Qingshan banyak tersadar. Ia memuji, sungguh Raja Pohon Beringin yang hebat. Raja Pohon Beringin tersenyum dan berkata, itu hanya penampilan yang dangkal. Aku tidak sehebat dirimu, teman kecil. Akhirnya aku melihat wujud aslimu. Pantas saja disebut Towering Sky City. Li Qingshan berkata, hanya sedikit orang di seluruh 9 prefektur yang dapat menggambarkannya, yang tingginya 7.000 kaki, sebagai kuat. Awalnya, ia mengira pohon Raja Beringin tidak akan sebesar itu karena cabangnya yang sangat banyak. Bahkan mungkin saja ukurannya sama dengan pohon beringin lainnya. Sekarang setelah dia melihatnya secara langsung, siapa yang tahu berapa kali lebih besar dari itu? Hanya Raja Paus besar yang pernah dia lihat di Laut Selatan yang dapat menyamainya. Namun, sensasi panjang dan tingginya benar-benar berbeda. 30.000 kaki, hanya beberapa puluh kilometer di tanah datar, tetapi sangat berbeda jika ditempatkan secara vertikal. Bahkan puncak tertinggi di dunia kehidupan masa lalu Li Qingshan kurang dari 30.000 kaki, dan berada di dataran tinggi. Awalnya tidak setinggi itu. Namun, Raja Pohon Beringin di hadapannya benar-benar menjulang lebih dari 30.000 kaki. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan kesulitan membayangkan pemandangan seperti ini. Kenapa kau tidak naik saja? Jangan bilang kau sudah terlalu banyak minum dan tidak bisa terbang lagi. Kata Raja Pohon Beringin. Aku datang. Li Qingshan mengepakkan sayapnya dan terbang. N kecil mengikutinya dari belakang. Setelah tiba beberapa ribu kaki di udara, dia baru saja melihat sekilas penampilan Raja Pohon Beringin. Li Qingshan mengangkat alisnya. Tanaman merambat matahari. Pohon anggur raksasa berwarna emas melilit Raja Pohon Beringin. Pohon itu seperti naga emas legendaris, bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Tidak heran pohon itu tampak jauh lebih terang di bawah naungan yang tak berujung. Li Qingshan tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa agak bingung. Akar tanaman merambat matahari itu langsung tertanam ke pohon, menyerap nutrisi dari tubuh Raja Pohon Beringin. Itu sama sekali tidak menguntungkan kultivasi Raja Pohon Beringin, jadi mengapa tanaman itu membiarkannya melilit dirinya. Ketika pertama kali bertemu dengan Raja Pohon Beringin, ia menerima dua permintaan, yaitu membasmi serangga dan melonggarkan tanaman merambat matahari. Ia tahu bahwa tanaman merambat matahari adalah tanaman parasit yang sangat ganas. Tanaman ini dapat menyerap semua energi spiritual dan pada dasarnya tidak takut terhadap serangan teknik apapun. Jika itu adalah cabang, itu masih bisa digunakan untuk pertahanan, tetapi siapa yang bisa melawan Raja Pohon Beringin di tengah hutan? Siapa yang cukup berani untuk melawan Raja Pohon Beringin? Apalagi kekuatan pribadi Raja Pohon Beringin, Li Qingshan telah melihat tidak kurang dari 7 Raja Mutan dan Raja Daemon di sepanjang jalan. Ditambah dengan mereka yang belum menunjukkan diri, hutan itu pada dasarnya tidak dapat ditembus. Namun, jika tanaman merambat matahari sebesar itu menyerang, itu akan sangat mengerikan. Li Qingshan berpikir, ia terbang ke puncak pohon, dan sebuah istana megah muncul di hadapannya. Raja Pohon Beringin berubah wujud menjadi manusia, saat ini sedang menunggu di depan istana. Namun, tatapan Li Qingshan tertuju pada sisi Raja Pohon Beringin. Seorang wanita memeluk lengan Raja Pohon Beringin dan menyandarkan kepalanya di bahu Raja Pohon Beringin. Dia tampak sangat mesra. Kekasih, Nyonya, aku tak menyangka dia akan menyukainya. Li Qingshan bertanya-tanya dalam hati. Wanita itu cantik dan mempesona. Sosoknya ramping dan lembut, dengan senyum cemerlang di wajahnya. Rambut emasnya terurai, dan ada bunga matahari yang indah di rambutnya. Dia tampak begitu berseri-seri, tetapi Li Qingshan secara naluriah meningkatkan kewaspadaannya. Dia enggan mendekatinya. Tiba-tiba, dia mengerti. Ternyata, dia adalah pohon anggur matahari, dan aura yang dipancarkannya jelas merupakan aura seorang Raja Daemon. Qingshan, apakah kamu puas dengan sambutannya? Raja Pohon Beringin mendekatinya. Wanita berambut emas itu mengikutinya dari dekat, tetap dekat dengannya sepanjang waktu. Sangat puas. Li Qingshan menepuk perutnya dan bersendawa. Ia menatap wanita berambut emas itu dan bertanya, bolehkah aku bertanya siapa kamu? Panggil saja saya Nyonya Teng. Ini pohon kesayangan saya. Raja Pohon Beringin hendak memperkenalkannya, tetapi Nyonya Teng mendahuluinya. Suaranya yang lembut bagaikan tanaman merambat yang melilitnya, dan tatapannya hanya melirik Li Qingshan dan Little N dengan lembut.
Bahkan burung phoenix kecil itu tidak membuatnya menatap mereka lama-lama. Segera, dia mengembalikan tatapannya ke wajah Raja Pohon Beringin. Wajahnya dipenuhi dengan rasa manis dan kasih sayang. Li Qingshan merasakan giginya sakit. Adegan seperti ini jarang terjadi bahkan di antara pasangan manusia, apalagi dua Raja Daemon. Namun, sedikit rasa iri melintas di mata Little N. Dia tidak iri dengan keintiman, tetapi lebih pada keteguhan hati untuk saling mengandalkan dan tidak pernah terpisahkan. Raja Pohon Beringin tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu. Ia menyambut Li Qingshan ke dalam istana sambil bertanya, bagaimana perjalananmu? Saya merasa hebat, Li Qingshan berkata dengan tulus. Bukan hanya karena anggur yang enak dan makanan yang lezat, tetapi juga karena peradaban unik yang ada di hutan ini. Hanya ras mutan yang berbeda yang pernah ditemuinya saja jumlahnya mencapai puluhan. Meskipun ada juga perburuan dan pembunuhan, ada rasa siklus alami. Terlepas dari apakah mereka kuat atau lemah, setiap bentuk kehidupan punya tempat untuk hidup dan bereproduksi. Ketika Li Qingshan mengutarakan pikirannya, Raja Pohon Beringin tertawa terbahak-bahak. Jelas terlihat bahwa dia bangga dengan hidupnya. Namun, tampaknya kamu telah berkembang terlalu banyak. Aku khawatir ini tidak mendukung kenaikan. Melihat, Pak Tua, saya sudah bilang Anda salah. Bahkan adik kecil yang baru pertama kali datang ini pun bisa melihat masalahnya. Apa gunanya ini untuk kultivasi Anda? Apa hubungan mutan dan monster itu denganmu? Nyonya Teng mengeluh. Aku tidak hidup untuk manfaat. Lagi pula, jika aku berpikir seperti ini 5.000 tahun yang lalu, kau tidak akan ada di sini sekarang. Raja Pohon Beringin tersenyum. Sikapnya lembut dan ramah. Tapi sekarang kau sudah memilikiku, kata Nyonya Teng. Senior memiliki pikiran yang luas dan hati yang penuh cinta kasih. Itu mengagumkan. Li Qingshan memuji. Meskipun dia bukan orang yang mencintai cinta universal, dia sangat mengagumi Raja Pohon Beringin. Selain itu, dia dapat dianggap sebagai penerima manfaat langsung dari cinta Raja Pohon Beringin. Kamu terlalu banyak bicara. Nyonya Teng melotot ke arah Li Qingshan dengan tidak senang. Jangan bersikap kasar. Raja Pohon Beringin melambaikan tangannya dan berkata, ada yang ingin kubicarakan dengan Qingshan. Kau boleh pergi dulu. Aku tidak akan. Nyonya Teng bertingkah genit sampai Raja Pohon Beringin mengerutkan kening. Baru kemudian Nyonya Teng dengan enggan meninggalkan tubuhnya dan menghilang. Raja Pohon Beringin berkata kepada Li Qingshan, aku telah memperlihatkan kepadamu sebuah lelucon. Senior memang sudah tua, tapi dia masih bersemangat. Junior lebih mengagumimu. Goda Li Qingshan dengan nakal. Raja Pohon Beringin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengundang Li Qingshan ke aula utama istana. Aku tidak sehebat yang kau kira. Aku lebih baik menyerah untuk naik jabatan demi membantu rakyat jelata. Kali ini, aku mengundangmu ke sini karena aku punya permintaan. Itu bukan permintaan. Apa yang dibutuhkan rekan Dawis untuk membantu? Katakan saja padaku. Jika aku bisa membantu, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ekspresi wajah Li Qingshan berubah serius, tetapi dia tidak berani setuju. Meskipun prinsipnya adalah membalas kebaikan dan permusuhan, sesuatu yang bisa membuat Raja Pohon Beringin meminta, jelas bukan masalah kecil. Dia hanya bisa memperlakukannya dengan hati-hati. Kalau tidak, akan lebih tidak pantas lagi untuk mengingkari janjinya. Raja Pohon Beringin merenung sejenak lalu mendesah ke langit, bagaimana mungkin semua makhluk hidup tidak punya permintaan. Sekalipun itu pohon, ia tetap akan meminta sinar matahari dan hujan. Ketika ia memperoleh spiritualitas dan berubah menjadi monster, permintaannya akan semakin banyak. Menggunakan kekuatanku sendiri untuk melindungi semua makhluk hidup adalah keinginanku. Namun karena aku telah memasuki jalur kultivasi ini, tentu saja aku ingin menemukan jalan untuk dilalui. Namun, kamu seharusnya dapat melihat bahwa jalan yang kucari bukanlah untuk melampaui kesengsaraan dan naik ke atas. Lalu jalan apa yang harus ditempuh? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Selain melewati kesengsaraan, apakah ada jalan lain yang bisa ditempuh? Karena kamu sudah melihat jangkrik emas, apakah dia menggunakan sumur sebagai contoh dan mengatakan bahwa dia ingin melompat keluar dari sumur? Itu benar. Inilah yang dicarinya. Melompat keluar dari sumur berarti melampaui kesengsaraan dan naik ke dunia yang lebih tinggi dan lebih luas. Jangkrik mana yang tidak ingin keluar dari tanah, melepaskan diri dari cangkangnya, dan melebarkan sayapnya untuk terbang. Tapi aku hanyalah sebatang pohon. Aku hanya ingin melindungi bagian dunia ini. Little N berkata dengan tenang, meskipun rentang hidup ras iblis jauh lebih panjang daripada manusia, dan peri rumput jauh lebih panjang daripada iblis biasa, itu bukanlah sesuatu yang tak terbatas. Akan tiba saatnya mereka akan habis. Benar sekali, tidak semudah itu melindungi belahan dunia ini. Jika jalan buntu, saya khawatir saya tidak punya tekad. Lagi pula, aku juga salah satu makhluk hidup. Bagaimana mungkin aku tidak punya keinginan untuk hidup? Umur panjang adalah tujuan paling mendasar bagi semua kultivator. Lalu apa yang harus kita lakukan? Chapter 980. Di Towering Sky City yang tenang, setiap pagar berukir dan bangunan yang dicat memiliki keahlian uniknya sendiri. Karya seni indah dari Hundred Ratches dipamerkan di sini. Seluruh kota itu tidak tampak seperti tempat tinggal, tetapi lebih seperti museum. Aula utama Towering Sky City adalah tempat esensinya berada. Namun, orang-orang di aula tidak berminat untuk menikmatinya. Suara Li Qingshan yang terkejut bergema di aula yang kosong. Berubah menjadi sumur. Senior, apakah kamu ingin membentuk duniamu sendiri, atau bergabung dengan 9 provinsi? Little N tampaknya telah memahami sesuatu. Karena aku ingin tinggal di dunia ini selamanya, tentu saja yang terakhir. Namun, itu bukan penggabungan. Jika itu terjadi, semuanya akan berakhir. Raja Pohon Beringin kemudian menatap Li Qingshan. Jika aku menggunakan lapangan Asura di tanganmu sebagai contoh, aku ingin menjadi roh artefak.
Aku ingin menggunakan hatiku sendiri sebagai jantung surga dan menggunakan kesadaranku sendiri untuk menggantikan kesadaran dunia ini. Baru sekarang Li Qingshan mengerti mengapa Raja Pohon Beringin terus menumbuhkan cabang-cabangnya tanpa mempedulikan harganya. Itu seperti lumut yang tumbuh di dinding sumur. Sungguh ambisi yang tak terbayangkan. Tapi apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah Anda ingin memperluasnya hingga mencakup seluruh 9 provinsi? Ini tidak mungkin. Bahkan jika manusia tidak menghalangi tindakan Raja Pohon Beringin, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Umurnya jelas tidak akan selama itu. Tentu saja tidak. Raja Pohon Beringin tersenyum dan melambaikan tangannya. Ia berbalik dan berjalan ke bagian dalam aula hingga tiba di depan peta mental 9 provinsi. Setiap dunia memiliki hukumnya sendiri. Jika Anda ingin mengganti kesadaran dunia ini, Anda harus terlebih dahulu memahami hukum dunia ini. Namun, hukum dunia itu mendalam dan rumit. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami sepenuhnya dengan apa yang disebut kemampuan pemahaman. Anda harus memiliki banyak perhitungan. Meskipun terlalu banyak cabang tidak bermanfaat untuk kultivasi, itu dapat sangat meningkatkan kecepatan perhitungan. Li Qingshan memiliki ekspresi aneh. Ribuan kilometer hutan yang telah dilaluinya telah berubah menjadi satu kesatuan dalam benaknya. Setiap cabang pohon beringin merupakan pengumpul sekaligus kalkulator informasi. Potongan-potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya ditransmisikan melalui setiap akar dan akhirnya dikumpulkan di sini untuk menguraikan kode langit dan bumi. Ini tidak terdengar seperti sesuatu yang akan dilakukan monster. Raja Pohon Beringin di depannya seperti proyeksi 3 dimensi. Identitas aslinya adalah superkomputer raksasa. Tidak heran kau dikenal karena kebijaksanaanmu yang mendalam. Namun, apa hasil dari menyimpulkan hukum langit dan bumi? Hasilnya lumayan. Paling tidak, sangat membantu untuk ramalan. Namun, jebakan Qiongqi jauh melampaui kemampuan ramalanku. Perbedaan level kita terlalu besar. Aku yakin kamu sudah tahu bahwa mungkin ada jebakan waktu dalam taruhan ini. Li Qingshan mengangguk. Jika aku berhasil, aku akan dapat membantumu. Kata Raja Pohon Beringin. Seorang Raja Iblis tidak lebih dari seekor semut di hadapan Qiongqi. Namun, jika ia berubah menjadi dunia, bahkan Qiongqi tidak akan mampu melawannya secara langsung. Saya juga berharap Anda bisa berhasil, tetapi bagaimana saya bisa membantu Anda? Saya tidak mengerti hukum langit dan bumi. Li Qingshan berkata, dibandingkan dengan hal-hal yang merepotkan seperti memahami hukum langit dan bumi, dia lebih suka menggunakan kekerasan untuk menghancurkan hukum langit dan bumi. Hanya memahami hukum langit dan bumi saja tidak ada gunanya. Meskipun Anda dapat beradaptasi dengan dunia ini dan menggunakan hukum-hukum ini dalam berbagai aspek, itu sama seperti jika Anda melihat setiap butir di dinding sumur, Anda tidak akan dapat mengubahnya menjadi sumur. Memahami hanyalah langkah pertama. Terlebih lagi, dengan alamku saat ini, mustahil bagiku untuk memahaminya sepenuhnya. Ini seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Raja Pohon Beringin menghela napas. Bahkan jika dia menggunakan segala macam cara untuk menebusnya, alam kesengsaraan surgawi ketiga masih terlalu rendah. Bukankah itu simpul mati? Tanya Li Qingshan. Selalu ada jalan keluar. Seekor semut dapat menggoyang pohon. Bahkan simpul yang mati pun dapat dipecahkan. Apakah kamu tahu tentang segel ilahi air gunung? Tanya Raja Pohon Beringin. Aku tahu. Aku bahkan pernah menyempurnakan beberapa sebelumnya. Li Qingshan tampaknya telah memahami sesuatu. Dari sudut pandang tertentu, segel dewa gunung dan segel dewa air merupakan kondensasi hukum langit dan bumi. Lalu apakah kau tahu tentang 9 kuali? Raja Pohon Beringin bertanya lagi. Siapa yang tidak tahu tentang harta nasional Siaraya? Konon, segel itu ditempa dari semua segel dewa di dunia. Segel itu dapat menekan keberuntungan 9 provinsi dan membuat dunia tanpa dewa. Li Qingshan menyadari sesuatu. Menggenggam satu segel dewa berarti menggenggam sungai atau pegunungan. Jika dia menggenggam semua segel dewa gunung dan sungai, apakah dia akan mampu menggenggam 9 provinsi? Tuan, Anda ingin memurnikan 9 kuali dan langsung menjadi dewa. Begitulah kira-kira yang ada di pikiranku, tetapi aku tidak punya selera makan yang besar. Rencanaku saat ini adalah menyempurnakan kuali provinsi Mist terlebih dahulu, yang akan memperpanjang umurku dan memastikan kelangsungan hidupku sendiri. Setelah itu, aku akan memahami hukum dunia selangkah lebih maju dan menggunakannya sebagai terobosan hingga aku berhasil. Tuan, Anda ingin saya pergi ke tanah milik Raja Yue Selatan dan mencuri kuali provinsi kabut. Li Qingshan sedikit mengernyit. Bahkan jika kediaman Raja Yue Selatan tidak dijaga ketat seperti kota Towering, tempat itu jelas bukan tempat yang mudah untuk dimasuki atau ditinggalkan, apalagi fakta bahwa ia harus membawa serta harta karunnya. Itu benar-benar bukan masalah sederhana, dan terlepas dari apakah ia berhasil atau tidak, ia akan langsung berselisih dengan Raja Yue Selatan. Bukan itu, Raja Pohon Beringin melambaikan tangannya, dan sekelilingnya pun berubah. Ia tiba di sebuah cekungan besar di tengah pohon beringin. Kuali provinsi kabut. Mata Li Qingshan menyipit. Yang dilihatnya hanyalah sebuah kuali berkaki 3 berwarna hijau tinta yang terletak di tengah cekungan. Gunung-gunung terkenal yang tak terhitung jumlahnya, sungai-sungai besar, dan harta karun yang menakjubkan terukir di kuali tersebut. Itu adalah gaya yang unik bagi provinsi Mist. Bila diperhatikan lebih dalam, gambaran datar itu tampak berubah menjadi gunung-gunung dan sungai-sungai yang tak terhitung banyaknya, terkubur dalam kabut. Itu adalah salah satu dari 9 kuali provinsi kabut. Kuali provinsi kabut tidak terlalu besar, tetapi mengeluarkan perasaan yang sangat berat, seolah-olah itu adalah kondensasi provinsi kabut yang membentang 100.000 kilometer. Bahkan dengan akar udara yang tak terhitung jumlahnya melilitnya, ia berjuang untuk menyembunyikan cahayanya yang sangat dalam. Aku memperoleh kuali ini 5.000 tahun yang lalu. Raja Pohon Beringin mengusap prasasti pada kuali itu dengan lembut, sambil menyingkirkan beberapa akar yang melilitnya. Tuan,
Mengapa Anda belum bisa memurnikan kuali itu? Li Qingshan sedikit terkejut. Kekaisaran Xia besar baru berdiri selama 5.000 tahun, jadi bukankah itu berarti Raja Yue Selatan telah memberikan kuali itu kepadanya segera setelah kuali itu ditempa? Saatnya belum tiba. 9 kuali itu adalah satu kesatuan, yang memiliki kekuatan untuk menguasai dunia. Jangankan memurnikannya, bahkan memocoknya pun akan sulit. Dalam beberapa tahun terakhir, saya hanya memperoleh strukturnya sebagai persiapan untuk menyempurnakannya di masa mendatang. Apakah sekarang saatnya? Lihat lebih dekat. Raja Pohon Beringin menunjuk ke arah kuali. Saat itulah Li Qingshan melihat beberapa titik hitam di kuali. Titik-titik itu tampak seperti karat, tetapi dia tidak akan dapat mengetahuinya jika dia tidak memperhatikannya dengan saksama. Ini adalah Gua Iblis. Benar sekali. Hukum dunia yang menghancurkan dan menggerogoti dunia ini akibat gua-gua iblis ini juga terwujud di kuali Provinsi Mist. Disinilah letak kelemahan kuali ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Hancurkan kuali Provinsi Mist. Sebelum melihat kuali Provinsi Mist, Li Qingshan benar-benar tidak percaya ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dihancurkannya, tetapi sekarang, dia tidak lagi yakin. Aku telah menempanya setelah begitu banyak kesulitan. Apakah itu masih akan efektif bahkan jika aku menghancurkannya? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.